95, Prof. Kalau Yang mana? Yang mana? Masih Yang mu minus sigma, ini mu minus sigma, ininya berapa ini? 15% kira-kira. Ya kan? Kalau ini 1 sigma. 68 atau 70 ini 15. Kalau ini 2 sigma, berarti yang ini kira-kira 2,5%. Kalau 2 sigma. Nah, di dalamnya berapa, saudara? 100 dikurangi 17,5. 82,5%. Ini 82,5. Baik. Itu kalau K-nya berapa? 1, Prof. Tuh. 1. Berarti nggak cocok. Yang diinginkan berapa ini yang diinginkan? Di soal. Diinginkan 78%. 78. Inginkan 78. Sehingga saudara cari. Berarti ini agak kurang besar sedikit. Mungkin ini ditarik sini sedikit. Nah, dicari. Saudara cari sampai ketemu 78%. Angkanya ini cuma satu. Dari tabel cuma satu. Yang persis 78. Tidak punya angka lain. Nah, sehingga kalau saudara sudah ketemukan berapa harga K-nya, maka saudara bisa menghitung A-nya. Baik. Jadi dicari di tabel. Dicoba-coba. K-nya 1 enggak cocok. Gimana kalau K-nya 0,8? Kalau K-nya 0,8 di sini berapa? 2 sigmanya berapa? Kalau ini 0,8, sini berapa? 1,6. 6 ya, berarti itu 0,8 sampai 1,6. Dicari di tabel. Bisa cari ini gini. Ini 1,6 harga Z-nya, ini 0,8. Bisa cari? Bisa? Bisa atau enggak bisa? Bisa, Prof. Pasti bisa, saudara. Ada Z-nya, tinggal dilihat di tabel. Berapa yang lebih kecil dari Z? Minus 0,8 sampai 1,6. Ya, dicari apakah sudah 78%. Kalau tidak cocok, dicari lagi. Saya kira 2 kali, 3 kali percobaan, saudara akan mendapatkan harga K-nya. Setelah itu dicari A-nya. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Yang soal UTS yang nomor 3, Prof. Ini nomor 1, nomor 2 ya. Kemudian yang nomor 2 mungkin tidak perlu saya bahas, karena ya sudah tinggal mencari tabel saja. Sebagian mahasiswa, betul. Ada yang menghitung, kemudian ada yang membuat gambaran begini, saudara. Jadi ada yang membuat gambaran. Mestinya betul, asal saudara gambarnya betul. Mestinya bisa dicari juga dari itu. Nah, tetapi ini tidak perlu. Dengan menggambar seperti ini tidak perlu. Jadi kalau saudara punya, cuma cari begini saudaranya. Ada P aksen, saya hapusnya dulu. Kemudian dari P aksen, saudara cari lambda. Lambda sama dengan P aksen kali N. Dari lambda nanti ada C, ada probabilitas, saya kira begitu. Cuman menggunakan tabel saja. Jadi untuk soal nomor 2, saya kira, dan banyaknya betul. Sebagian besar mahasiswa betul. Sebagian besar. Cukup atau perlu saya bahas? Baik, kalau cukup, saya lihat yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini hampir-hampir tidak ada yang betul, saudara. Tadinya saya pikir soal ini terlalu mudah, saudara. Tapi hampir-hampir tidak ada yang betul di kelas. Jadi dari soal 10 itu, hampir-hampir tidak ada yang betul sama sekali. Nah, saya tidak tahu mungkin soalnya terlalu tricky atau soalnya terlalu. Nah, tetapi yang dimaksud adalah begini, dan itu pernah saya jelaskan di kelas sudah. Ya, misalnya soal yang pertama. Soal yang pertama itu apa? Ada yang diketahui, mu-nya sudah tahu. Mu-nya berapa, saudara? Mu 100 dengan sigma berapa? 5. Sigma 5. Terus untuk semua soal mu 100 sigma 5. Nah, sehingga saran saya seperti di soal, saudara gambarkan. Mu 100, ini 100, ini kemudian sigmanya 5. Nah, kalau batasnya 3 sigma, berarti berapa ini batas yang paling jauh? Sigmanya 5. Ini berarti berapa ini? 115. Baik. Sudah, saudara, ya cuman begini aja soalnya. 85, cuman mungkin bahasanya saudara agak ruwet sedikit. Mungkin. Kemudian soal yang nomor 1. Yang diketahui adalah BSP 85, BSA 115. Ini kebetulan, nah ini soalnya. Di BSP dan BSA-nya juga di sini.
Nah, kemudian saudara milih yang mana, gitu ya. Misalnya tidak ada produk yang ditolak, betul atau salah? Betul. Betul, Betul, Bro. tidak ada produk yang ditolak. Nomor 2, seluruh produk ditolak, betul atau salah? Salah. Salah. Ketika seluruh produk ditolak, berarti sudah tidak apply, soal C tidak perlu dipikirkan. Ketika seluruh produk ditolak, ini tidak ditolak, iya kan? Soal D. Ketika seluruh produk ditolak, pengecilan tidak perlu saudara pikirkan. Ketika seluruh produk diterima, ini cocok ini. Perbesaran harga rata-rata bisa menyebabkan ada produk yang ditolak. Ini membesar. Bisa menyebabkan ada produk yang ditolak, betul atau salah? Ketika seluruh produk diterima, pembesaran harga rata-rata, ini kalau saya besarkan, besar ke arah sini, bisa menyebabkan ada produk yang ditolak. Betul atau salah? Betul. Betul, saudara tuliskan gitu. Tapi tidak ada yang nuliskan ini, saudara. Ya, ketika seluruh produk diterima, pengecilan harga rata-rata bisa menyebabkan ada produk yang ditolak. Betul atau salah? Betul. Betul. F lagi sini. Gitu. Sebagian produk ditolak karena memiliki dimensi lebih besar dari BSA. Ini betul? Enggak. Salah. Jadi tidak perlu dimasukkan. Sebagian produk ditolak karena memiliki dimensi lebih kecil dari BSP. Tidak betul. Semua produk ditolak karena memiliki dimensi lebih besar. Tidak betul. Jumlah produk yang ditolak bisa dieliminasi 100%. Tidak ada produk yang ditolak, jadi tidak apply soalnya. Panjang 6 sigma lebih besar dari selisih. Betul atau salah? Panjang 6 sigma lebih besar dari selisih BSA, BSP. Betul? 6 sigmanya berapa ini? 30. 30. Ini minus ini berapa? Ini minus ini. 30. 30. Itu, kalau gitu panjang 6 sigma lebih besar dari selisih BSA. Salah, nggak usah dimasukkan. Begitu, saudara. Ya. M, perubahan harga rata-rata dalam rentang tidak akan menyebabkan ada produk yang ditolak. Perubahan harga rata-rata dalam rentang mu plus minus sigma tidak akan menyebabkan ada produk yang ditolak. Betul? Salah. Salah. Perbesaran harga sigma bisa menyebabkan ada produk yang ditolak. Betul? Betul. Betul. Gitu. Gitu. Begitu, saudara. Ketika semua produk diterima, perubahan harga rata-rata dalam rentang mu plus minus 0,8 sigma tidak akan menyebabkan ada produk yang ditolak. Betul? Ini berubah? Ditolak atau enggak? Salah. Ketika semua produk diterima, apply ke ini, perubahan harga rata-rata dalam rentang menyebabkan ada produk yang ditolak. Betul? Kalau saya ulang lagi, ketika semua produk diterima, kan seperti ini ya. Betul? Ini kan diterima semua. Perubahan harga rata-rata dalam rentang mu plus minus 0,8 sigma. Jadi mu-nya jadi berapa sekarang? Mu plus minus 0,8 sigma. Mu-nya jadi berapa? 4, gitu ya, berarti 104 di sini. Kan gitu. Kalau dia pindah ke 104 ini ada produk yang ditolak enggak? Atau menjadi 96, ada produk yang ditolak enggak? Ada, Bro. Ada, Bro. Ya, mesti dimasukkan ini ada N, kemudian ini ada Q. Gitu. Nah, yang lain juga seperti ini, saudara. Baik, ada yang ditanyakan? Soalnya membingungkan atau jawabannya yang memang agak bingung, Bro. agak bingung, ya. Jadi, karena soalnya tidak jelas atau karena apa? Tapi kan sudah saya jelaskan. Maka itu saya minta saudara dengarkan dulu, enggak saya berikan soal gitu aja, saya jelaskan maksudnya. Ini saya kira di kelas sudah kita bahas. Kalau ini di sini batasnya, kemudian ini adalah variasi alamiah, produknya diterima atau ditolak? Ditolak. Ditolak. Pernah kita bahas ini seperti ini? Pernah? Pernah, Pro. Ditolak keseluruhan atau diterima? Ini ditolak keseluruhan. Kalau begini, ada enggak produk yang diterima? Ada. Nah, kalau begini diterima sebagian atau diterima keseluruhan? Terima keseluruhan. Itu. Makanya saya berikan soal ini untuk ke arah ini, saudara. Dengan tujuan apa? Bahwa begini keadaan yang sebenarnya di industri begini. Kadang ini di sini, kadang gitu. Sehingga saudara bisa melihat dari ini diapakan.
kalau terjadi hal seperti ini diapakan prosesnya ini. Ya, saya ambil satu contoh lagi ya. Saya ambil contoh lagi, misalnya, karena kalau saya ambil contoh semua nanti terlalu panjang. Soal nomor 4, ya, ini saya hapus dulu. Tanyakan kalau tidak jelas, saudara. Kalau saudara mau beri saya jelaskan semua ya dengan senang hati. Soal nomor 4. Gimana nih? Tetap seperti tadi ya, karena mu-nya berapa? Tetap 100. Mu-nya 100, sigmanya berapa? Sigmanya 5. Tetap seperti tadi, soalnya tetap. Ini berapa kalau gitu batas yang terjauh nih? 85. Ini adalah 115. Untuk soal nomor 4, BSP-nya 90. Berarti di sini, ini 90. Kemudian BSA-nya 110. Ini 110. Sini. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang. Gimana pertanyaannya? Tidak ada produknya ditolak. Betul atau salah ini? Salah, Pro. Salah, Prof. Seluruh produk ditolak. Benar atau salah? Salah. Salah. juga, Ketika seluruh produk ditolak, ini sudah tidak betul. Ketika seluruh produk ditolak, sudah tidak apply karena tidak semua ditolak. Ketika seluruh produk diterima, juga tidak apply. Sebagian produk ditolak karena memiliki dimensi lebih besar dari BSA. Betul? Betul. Betul ya? Berarti ini betul. Kalau gitu apa? Sebagian produk G. Gitu. Sebagian produk ditolak karena memiliki dimensi lebih kecil dari BSP. Betul? Betul. Berarti H. Dan seterusnya, saudara. Baik, ada yang ditanyakan. Terlalu sulit apa soalnya? Terlalu sulit. Nah, tetapi yang lain, saudara, yang lain soalnya kan tidak sulit. Jadi soal itu memang seyogianya begitu, 1, 2, 3. Jadi ini yang harapannya semua bisa. Ini sebagian besar bisa. Ini sebagian besar tidak bisa. Artinya apa? Sebagian kecil saja yang bisa. Sehingga dengan demikian, nanti layak ada yang dapat A, ada yang dapat AB. Begitu, soal mesti begitu, saudara. Kalau soal bisa dikerjakan oleh seluruh mahasiswa, bukan soal itu. Itu menghina intelijensia namanya. Soal sudah gampang kok dikasihkan mahasiswa. Mahasiswa ini terlalu pintar untuk dikasih soal gampang. Tapi kalau soalnya terlalu sulit sehingga tidak ada yang bisa mengerjakan, itu juga tidak bagus. Nah, idealnya ini semua bisa, paling tidak sebagian besar. Ini ya sudahlah, sebagian besar bisa, ini hampir semua. Ini ada yang bisa tapi tidak banyak. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Cukup untuk pembahasan UTS-nya. Kuliah kita ini tinggal berapa kali, saudara? Kalau hitungan saya, kuliah kita ini tinggal dengan ini ya. Setelah ini, saya masih punya 2 kali lagi. 1 kali lagi kuliah, dan 1 lagi untuk UAS. Jadi kuliah kita sekarang, kemudian 1 kali lagi, itu kalau hitungan saya. Mestinya enggak, mestinya sudah ini yang terakhir. Tetapi sudahlah, saya kira-kira begitu aja supaya enggak sulit hitungannya. Baik, cukup. Baik, kalau cukup saya lanjutkan materi kuliahnya, kecuali kalau saudara punya pertanyaan. Saya sharing materi yang lalu, saudara, yang terkait dengan acceptance sampling. Baik, saudara melihat materinya? Melihat, Prof. Lihat ya. Nah, kita sampai di sini, saudara. Ini sudah saya kirimkan, saudara. Sudah diterima ya? Gambar-gambar ini ya, homograf. Dan ada ini, saudara, ada tabel-tabel ini. Tabel ini, kemudian homograf, kemudian ada ini military sampling plan. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Kita akan lihat ini sekarang. Tanyakan kalau tidak jelas. Kita akan lihat tentang apa ini? Average outgoing quality rectifying inspection. Ya, ini ceritanya begini, saudara. Lot yang ditolak di inspeksi dan terus menerus. Kemudian ada rumus dan sebagainya. Kemudian ya. Nah, saya persingkat saja. Langsung saja kalau saya punya contoh seperti ini. Tadi yang di depan itu mau menjelaskan ini, maksudnya gitu.
Ya, kalau ini saya kirimkan saudara, saya kira sudah saya kirimkan ini. Ini kalau saya kirimkan saudara supaya saudara bisa belajar sendiri. Tetapi kalau saya jelaskan, penjelasan ini adalah sama dengan yang di depan ini. Sama. Gimana ini ceritanya? Saudara simak baik-baik. Ada seorang supplier yang membawa 200 lot. 200 lot. Nah, setiap lot itu isinya 5.000 unit. Kualitasnya 0,010. Apa ini artinya, Alvin? Kualitas 0,010 ini artinya apa ini? Apa artinya? Ini bro, Apa? Secara rata-rata akan secara ada apa? secara rata-rata 0,010 itu yang ditolak bro. Ya, artinya apa? Oh, enggak. Bukan yang ditolak. Kualitas lotnya ini 0,010. Ada 200 lot, setiap lot berisi 5.000 unit per lot. Kualitasnya 0,010. Apa artinya ini? Secara rata-rata bagaimana? Siapa mau mencoba? Secara rata-rata, ya silakan Damayanti. Secara rata-rata Dari dalam apa? Dari dari berapa? 0,01 Beri contoh kemudian saja yang mudah, dari 1.000 barang, dari 1.000 unit. 1.000 ada dari berapa yang cacat? dari 1.000 unit akan ada Berapa cacat? 10 10. cacat. Baik. Ya. 10 yang tidak memenuhi syarat. Secara rata-rata, di lot itu dari 1.000 barang, ada 10 yang tidak memenuhi syarat. Ya, ya begitulah memang prosesnya begitu. Tidak bisa menghasilkan zero defect, tidak bisa ada katutan cacat seperti ini. Secara rata-rata dari 10 ada, dari 1.000 ada 10. Baik, ada yang ditanyakan tentang ini? Jelas ini? Kemudian di bawah, ya lot ini di bawah. Kemudian diperiksa, sampling plan yang digunakan adalah N100 dengan C2. Denis, apa artinya ini Denis? N100 C2 ini apa artinya Denis? Jadi nanti Nanti bagaimana? Dari 5.000 dari 5.000 akan diambil sampel secara random sebanyak. secara random sebanyak 100. Baik, kalau ditemukan Kalau ditemukan cacat ada cacat 2. 2 atau Nah, lebih, oh jangan, 2 atau lebih kecil atau lebih besar? Boleh. 2 atau apa? 2 atau lebih kecil. lebih besar. Kalau 2 lebih besar agak repot sedikit. 2-nya ikut mana? 2-nya ini ikut yang mana nanti kalau lebih besar? Kecuali kalau lebih besar dari 2, jangan 2 lebih besar. Oh Lebih iya. besar dari 2 boleh, jangan 2 atau lebih besar. Lain kan? Di mana? Dari lot yang sebanyak 5.000 ini akan diambil secara random berapa? Sejumlah 100. Terus kalau ditemukan cacat, lebih besar dari 2, boleh lot akan ditolak. baik, atau kalau ditemukan cacatnya. Gimana? Betul tadi, sudah. Tadi betul, atau kalau ditemukan cacatnya berapa? 2 atau 2 atau kurang, maka lot akan diterima. Baik. Siapa yang punya pertanyaan? Ya, ini kualitas lot, sampling plan-nya N100 dan C2. P-nya berapa? 0,01. Nah, ini kalau saudara cari di tabel Poisson, berapa kemungkinan diterima? 0,92. Jadi kemungkinan menerima sebuah lot dengan kualitas 0,010 pada sampling plan yang N100C2 adalah 0,92. Ya, ini dari tabel. Baik, kalau gitu apa yang terjadi? 92% lot akan diterima. Betul? Ini ya, 92% lot akan diterima, 8%-nya ditolak. Nah, lot yang ditolak itu berapa jumlahnya? 8% dari berapa? Dari 200 lot. Lotnya ini 200 jumlahnya. Setiap lot punya 5.000 unit. Lot yang ditolak berarti berapa? 16 lot. Nah, 16 lot ini nanti diinspeksi secara keseluruhan. Sehingga semua produknya memenuhi syarat. Jadi kalau ada yang defect, ya dibuang, diganti dengan yang bagus. Untuk yang ditolak. Sehingga berapa jumlahnya sekarang setelah diperiksa secara keseluruhan, itu yang dinamakan rectifying. Rectify itu membuat menjadi lebih baik, to rectify, dibetulkan. Rectifying inspection,
Sehingga lotnya semua sekarang produknya bagus. Sebanyak 80.000 itu tidak ada cacatnya sama sekali. Karena apa? Kalau ada cacatnya, diganti dengan barang yang bagus. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, yang 92% bagaimana yang 92%? Lotnya diterima, di dalamnya ada cacatnya itu. Dari 184 lot ini ada cacat. Berapa cacatnya? Cacatnya adalah 1%, 5.000 dikurangi 100, 100-nya ini apa, saudara? 100-nya ini karena diambil sampling plan, sehingga 5.000 yang masuk, yang diterima adalah 4.900, sehingga cacatnya ini adalah 49 setiap lotnya. Ada 184 lot, sehingga ada cacat 9.016. Karena lot yang diterima ini masih mengandung cacat. Nah, lot yang tidak diterima diperiksa secara keseluruhan, cacatnya diganti dengan barang yang bagus. Baik, berapa total cacatnya? 9.016. Barangnya berapa, saudara? 184, ini 180 lot, ditambah 16 lot, ada 200 lot. 200 dikali 5.000, sekarang barang 5.000 apa namanya per lotnya, berarti rata-rata cacat ini yang dinamakan average outgoing quality 9.016 dibagi dengan 200 kali ini 1 juta, 0,09016. Jadi langkahnya bagaimana? Supplier datang membawa barang, diperiksa. Nah, yang ditolak barangnya diperiksa 100%. Barang-barang yang jelek diganti. Sehingga setelah keluar dari rectifying inspection di sini, barangnya seluruhnya bagus. Masuk sini seluruh bagus. Yang dari sini masih ada cacatnya. Berapa cacatnya, saudara? Dari barang 49, ini yang katut di sini. Karena yang di sini, saudara, dibersihkan. Sehingga katut di sini setiap lot 49, dari 184 lot ada 9.016. Sehingga nanti dari 10.000, 1 juta barang ini ada cacat 916, rata-ratanya adalah 0,09016. Nah, harga ini, saudara, 0 itu bisa diperoleh dari rumus ini. PA, probability acceptance, saudara masukkan di sini, P-nya dimasukkan, saudara dapat, ya, tanpa harus menghitung satu persatu begini, dengan rumus ini saudara bisa dapatkan yang dinamakan AOQ atau average outgoing quality. Artinya begini, kalau industri menggunakan prinsip seperti ini, maka barang yang masuk ke industri itu nanti, asal dia melakukan rectifying inspection seperti ini, barang yang masuk itu cacatnya adalah kira-kira 9 dari 1.000. Tadinya berapa, saudara? 10 dari 1.000. Sekarang 9 karena apa? Karena ada rectifying inspection. Baik, ada pertanyaan silakan. Belum, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau saya punya seperti ini, saudara lihat ada kurva seperti ini ya, kurva ini. Ini lain dengan contoh tadi, sampling plan ini N-nya 150 dan C sama dengan 6. N 150 dan C 6, N-nya 5.000. Nah, kalau kualitasnya 0,0, penerimaan 1, gitu ya, maka harga AOQ-nya adalah 0. Kalau kualitasnya 0,05, AOQ-nya ya terus dan seterusnya. Sehingga saya dapatkan ini sebagai fungsi apa ini? Sebagai fungsi kualitas daripada lot. Saudara lihat, kalau saudara perhatikan ini AOQ-nya ini, PA kali PV, ini ya, AOQ tadi. Saya tampil ini, PA kali PP ini AOQ. Average outgoing quality ini. Average outgoing quality ini berapa, saudara? Saudara lihat angkanya. Ini P bagus, penerimaannya AOQ-nya kecil. P-nya semakin jelek, ini semakin AOQ-nya membesar. Bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar, kemudian turun. Ya, sehingga kalau saudara melakukan rectifying inspection seperti ini, kalau kualitas daripada lot itu bagus, maka saudara akan menerima lebih banyak. Kalau kualitas daripada lot itu tidak bagus, saudara akan lebih sering menolak. Dan ketika yang saudara tolak itu saudara lakukan rectifying inspection, yang jelek-jelek dibuang, barang saudara akan membaik. Nah, ini kalau saya gambarkan, saudara lihat, ini, P ini saya gambarkan di sini. Incoming fraction defective, 0, 0,2, dan seterusnya. Kemudian ini adalah AOQ-nya.
Saudara lihat, kalau ini AOG-nya sekian, terus ini saya gambarkan, saya dapat kurva seperti ini. Ya, sehingga kalau saudara menggunakan N150 dengan C6 untuk lot yang besarnya 5.000, kualitas saudara itu paling tinggi 2,46%. Ini jeleknya ini paling tinggi 2, enggak bisa. Karena kalau tadi 0,02 penerimaan sekian, semakin tinggi saudara yang masuk ke dalam industri saudara semakin tinggi cacatnya. Tetapi ketika cacatnya melebihi AOG, penerimaannya menjadi turun. Ya, AOG-nya ini menjadi turun. Karena apa saudara? Barang yang jelek itu lebih sering ditolak kemudian diperiksa 100%. Sehingga yang masuk ke dalam industri menjadi lebih baik. Sehingga dengan kata lain kalau saudara bisa mendapatkan AOG ini, bahwa produk yang masuk ke dalam industri saudara, kualitasnya tidak mungkin lebih tinggi dari 2,46%. Ini sudah paling tinggi. Jadi bisa lebih rendah, bisa lebih rendah, bisa lebih rendah. Ini paling tinggi. Kalau kualitasnya semakin jelek, ini yang datang ke pabrik ini semakin jelek, AOG-nya semakin turun. Sehingga ini adalah kualitas yang paling jelek yang bisa diterima di industri. Tidak akan lebih dari 2,46%. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, untuk menghitung AOG seperti ini, saudara, ini ada tabel untuk perhitungan ini, saudara bisa buat gambar seperti ini. Nah, membuat gambar ini kalau dirasakan lama, ini ada tabel yang lebih mudah. Hitungannya ini juga dengan menggunakan prosedur seperti itu, saudara. Sehingga saudara punya faktor yang namanya AOQL ini, yaitu faktor Y, di mana rumusnya adalah AOQL adalah Y dibagi 1/n per 1/n. Saudara lihat di sini kalau C6, ini dari tabel, saudara, ini dari tabel. Kalau C6 berapa harga Y-nya ini? 3,8120. Ini dari tabel. Nah, sehingga AOQL-nya, ya, average outgoing quality limit, ini paling tinggi ini, saudara. Bisa dihitung, saudara masukkan di sini. Ini tadi berapa? N6, lihat saudara ini. N6, N150, C sama dengan 6. Ini contohnya, ini yang didapat 2,46% dari mana ini? Dari penggambaran. Ini dari penggambaran. Saya gambar satu-satu, puncaknya ini adalah 2,46%. Kalau saya gunakan rumus, C-nya 6, faktor Y ini adalah 38120. Saya masukkan ke rumus ini. Y 38120. N-nya 1/50. Ini minus 1.500. Saya dapatkan hal yang sama, saudara. Ya, angka yang sama dengan ketika saya menggambar seperti ini. Nah, dengan sendirinya ini lebih mudah. Baik, ada yang ditanyakan? Prof, saya mau bertanya, Prof. Silakan, silakan. Jadi kan kalau dari grafik yang digambarkan tentang AOG, berarti misal nih Prof, akan ada titik di mana saat incoming fraction defektifnya misalnya 0,02 akan sama Ini ya. Misalnya kalau ditarik di situ, misalnya kita dapatnya sekitar 0,013 ya Prof. Nanti di Ya. sisi kanan pun saat fraction defektifnya misalnya 0,05 Betul, atau 0, betul. Kita akan dapat harga yang sama, iya. Karena yang satu, saudara, yang di sini karena apa? Barangnya bagus, memang barangnya bagus. Yang di sini barangnya jelek tapi sering ditolak, maka itu diperbaiki dengan rectifying inspection. Ini barangnya memang bagus, diterima 15. Maksudnya ini kan ada 15 juga di sini gitu ya. Sebentar ya, saya gambarkan ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah menangkap, tapi saya kira gini. Ini ya, saya ambil di sini ya. Kan jatuhnya di sini. Itu maksudnya kan? Tapi ini juga kan bisa jatuh di sini, itu ya. Itu iya, maksudnya Prof. kan? Nah, ini bagaimana? Nah, ini kalau yang datang misalnya 0,02, AOG-nya ini adalah barang yang masuk ke dalam industri sebesar 0,015. Itu ya. Tetapi kalau yang masuk 0,06, barangnya juga 0,015. Karena apa? Yang di sini memang barangnya itu bagus. Sehingga yang ditolak sedikit. Yang di sini, barang yang ditolak itu banyak. Tetapi diperbaiki dengan rectifying inspection. Sehingga yang masuk ke industri juga tidak terlalu tinggi. Paling tingginya itu ya ini. Maka itu dengan N yang sama dengan 150 dan C6 yang masuk ke dalam industri tidak akan lebih besar dari 2,6. Kalau bagus memang diterima, kalau jelek karena sering ditolak, kemudian diinspeksi rectifying,
Sehingga yang jelek-jelek diganti dengan yang bagus, akibatnya yang masuk ke industri juga bagus. Nah, ini menjamin, saudara, bahwa dengan ini menjamin bahwa barang yang saudara terima, kualitasnya tidak akan lebih rendah dari 0,246, apapun incoming fraction, gitu loh. Jadi kalau dia bagus tetap, ini paling tinggi, tidak akan lebih besar dari ini. Gitu. Ya, dari gambar ini memang begitu, bisa ada dua harga seperti ini. Baik, yang di sini karena barangnya memang bagus, yang di sini barangnya tidak bagus, tapi sering ditolak, sehingga yang masuk bagus. Sudah menjawab itu? Belum? Iya, Prof. Dan Belum? kalau Ya, sudah, silakan. Prof. Baik. Kemudian itu dari sisi segi produksi atau dari segi industrinya itu jika menerapkan misalnya pakai incoming fraction defective-nya 0,06 itu kan sebenarnya lebih untung ya, Prof. Tapi apakah itu menguntungkan ya, Prof? Ini sekarang kan ini kan sekarang maksudnya dengan soal ini dengan syarat bahwa dilakukan rectifying inspection gitu ya. Ya kan? Bahwa barang yang ditolak diperiksa secara keseluruhan, kemudian defeknya diganti dengan yang bagus. Nah, itu pastinya dengan biaya sendiri. Ya kan? Nah, apakah industri mau melakukan itu? Atau supplier mau melakukan itu? Ini syaratnya memang barang yang ditolak. Nah, kalau begitu apa? Yang ditolak kalau bisa jangan terlalu besar. Supaya rectifying inspection-nya, nih ya, saudara lihat ini yang ditolak ini, jangan terlalu besar. Ya, karena saudara yang ditolak ini, kalau dia besar yang ditolak ini, yang diperiksa ini banyak. Nah, saudara memeriksa sebanyak 16 lot. Ya, 16 lot kali 5.000, 80.000 yang diperiksa itu bukan produk sedikit, saudara. Karena diperiksa secara keseluruhan. Kalau memang mau melakukan yang namanya rectifying inspection. Kalau tidak, ya mesti dicari cara lain. Gitu. Jadi kalau rectifying inspection begini, bahwa barang yang ditolak akan diperiksa 100%. Baik, sudah menjawab, sudah belum? Silakan kalau belum. Sudah, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, sama-sama ya. Yang lain ada, silakan. Prof, saya belum nangkep 2,46% itu, Prof. Baik. Dari mana maksudnya? Dari mana? Dari depan sini tadi, ya hitungannya ini. Ini saudara. Ya, kalau data begini kemudian keluar AOQ-nya berapa? Saudara dapatkan 0,090. Ini tadi menghitungnya dari sini. Sekarang yang ini. Kalau kualitas yang masuk 0, berapa AOQ-nya ini? Ini. Dari rumus ini. Ini contohnya tadi seperti ini. Bagaimana saya mendapatkan AOQ? Kalau lotnya 5.000 ini yang ditolak diperiksa 100% dikumpulkan, keluarnya ini. Atau dihitung dengan rumus ini. Nah, rumus ini dipengaruhi apa, saudara? Dipengaruhi oleh ada N, ada probability acceptance, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya contoh ini, N-nya 150, C-nya 6, N-nya 5.000. Ya. Kalau kualitasnya 0,000, berapa kemungkinan penerimaannya? Diterima 100%. Ya, 100%. Berapa harga AOQ-nya ini? Sekarang, kalau kualitasnya 0,05, seperti tadi, di sini kualitasnya saya ganti. Ini kualitasnya 0,010, saya dapat harga ini. Kalau ini saya ganti, harganya akan berubah. Kalau ini saya ganti, harganya akan berubah. Ini untuk N, 100, dan C2. Sekarang, kalau N-nya adalah 150 dan C6, saya hitung satu-satu. AOQ-nya ini saya hitung. Untuk P sama dengan 0,00, saya masukkan rumus di sini P. PA-nya saya cari, kemudian ada N, dari tabel saya dapatkan PA, saya masukkan, saya dapat rumus, saya dapat angka ini. Sekarang kalau P-nya berubah menjadi 0,005, berapa AOQ-nya? Saya hitung lagi dapat ini. Dan seterusnya. Sehingga saya sekarang punya tabel yang menunjukkan hubungan antara kualitas daripada lot dan AOQ. Average outgoing quality. Paham itu? Ini kualitas lot, ini AOQ-nya. Menghitungnya seperti ini tadi, atau yang paling gampang menggunakan rumus ini, karena sama. Masukkan saja PA, ada P, M, seperti ini. Nah, kemudian saya gambarkan. Nah, kalau saya gambarkan, saya dapat penggambaran begini yang mirip parabolik. Ya. Apa artinya? Artinya ada harga tertinggi, AOQ tertinggi. AOQ ini adalah average outgoing quality, ini kualitas yang diterima oleh industri. Sebagai fungsi daripada incoming fraction defective. Maksudnya ini lot yang datang,
ini lot yang masuk ke saya. Outgoing maksudnya keluar dari sampling inspection. Lot yang datang kualitasnya ini. Setelah saya periksa mana kualitasnya ini. Kalau yang datang ini masuknya. Nah, kenapa kok berubah antara ini? Karena ada rectifying inspection. Lot yang ditolak itu diperiksa 100%, barang-barang yang jelek diganti dengan barang yang bagus. Nah, kalau saya dapat begini apa artinya? Artinya kalau N-nya 150 dan ini ya, dan N 5000 dan C6, maka barang yang masuk ke dalam industri atau yang masuk ke saya kalau saya sebagai pembeli itu paling tinggi cacatnya 2,46%. Tidak peduli ini kualitas daripada barang, karena kalau kualitasnya bagus ya diterimanya ini. Ini paling tinggi 2,46. Nggak mungkin saya dapat barang yang cacatnya kurang dari 2,46. Yang masuk ke saya, barangnya bisa saja cacatnya lebih, seperti ini 6%. Sini bisa. Tapi saya terimanya malah kecil. Karena apa ini kecil? Karena barangnya sering saya tolak. Nah, karena sering saya tolak, saya ganti dengan barang bagus. Akibatnya yang masuk ke saya barangnya jadi lebih bagus kualitasnya. Datangnya 6%, tapi masuk ke saya cuma 1%. Kalau ini saya gambarkan ya. Kenapa kok bisa turun? Karena ini saya paskan saja supaya gampang. Kalau datang 6% ke saya, cacatnya itu 6%, secara rata-rata ada 6 dari 100. Setelah saya lakukan inspection, yang masuk ke pabrik, yang masuk ke saya 1%. Kenapa bisa turun? Karena produk ini karena cacatnya lebih tinggi, maka lebih sering ditolak, dan yang ditolak diperiksa 100%. Akibatnya yang masuk ke saya barangnya bagus. Nah, yang paling tinggi yang bisa masuk ke saya adalah ini. Bagaimana menghitung AOQ ini? Ini rumusnya ini, tapi saudara bisa lebih gampang seperti ini tadi yang ada rumus ini. Saudara bisa menghitung AOQ dengan melihat C, kemudian dengan N, saudara tinggal masukkan dapat AOQ-nya dengan menggunakan tabel ini. Tabel ini ada memang ya, tabel ini ada. Oke, Damayanti punya pertanyaan. Prof, kalau dibahasakan 0,0246 itu gimana, Prof? Mana ini? Iya. Oh, ya, karena ini baik. Kalau dibahasakan 0,246 ini bagaimana? Sampling scheme-nya bagaimana di industri itu? Nyatakan dulu. Dia menggunakan sampling plan yang mana? Ini lihat ini. Berapa sampling plan-nya? Ini khusus untuk sampling plan. 50. N 150. C-nya berapa? 6. N-nya berapa lotnya? 5.000. Ya, ini dulu. Ini dipenuhi dulu. Bahwa sampling scheme yang digunakan adalah N150 dengan C6 dan lot jumlahnya adalah 5.000. Apa artinya 2,46% itu atau 0,0246? Apa artinya? Artinya kalau saudara menggunakan sampling plan seperti ini, cacat produk barang yang masuk ke saudara cacatnya tidak akan lebih dari 2,4%. Tidak akan lebih dari ini. Paling besar ini. Berapapun ininya, incoming-nya ini. Ya. Jadi ini kan datang 5.000 ya. 5.000 cacatnya berapa? 2% bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, berapa penerimaan saudara? Berapa penerimaan saudara ini? Nanti saya gambarkan ya. Ini saya hapus dulu. Jadi ini untuk menunjukkan cacat yang terbesar. Datang 2%. 5.000. Saudara periksa kan? Periksa dengan menggunakan apa? Dengan ini, N150, C6. Tetapi perhatikan bahwa yang ditolak akan saya ganti dengan yang bagus. Berapa yang masuk ke saya? Yang masuk saya cuma 1,5%. Cacat 2%, tetapi yang masuk ke industri 1,5%. Karena ada barang yang saya ganti dengan yang baru. Ya, cacatnya naik sini. Berapa cacat saya? Naik juga. Loh, ini naik, penerimaan saya juga naik. Karena apa? Karena barangnya semakin jelek. Ini juga naik. Ini adalah puncak penerimaannya. Yang masuk ke saya tidak bisa lebih besar dari 2,46%. Kalau dia datang dengan 6%, penerimaan saya malah lebih kecil. AOQ-nya lebih kecil yang masuk ke saya. Karena apa? Karena barang ini lebih sering saya tolak. Akibatnya diganti dengan barang bagus. Sehingga 2,46% ini adalah fraction defektif yang paling tinggi yang saya terima kalau saya menggunakan ini dan ini. Nah, bisa saya lebih tinggi dari ini dengan syarat rectifying inspection.
barang yang ditolak diperiksa keseluruhan. Kemudian yang jelek diganti dengan yang bagus. Sudah menjawab ya nih? Kalau masih belum, tanyakan sudah. Berarti 2,46% dari 5.000, Prof. Iya. Ini berarti yang saya terima iya dari 5.000 ini cacat yang rata-rata. Ini cacat rata-ratanya berapa tadi? Kan bisa 2% ya? Iya. Ya, dari lot yang di bawah. Kalau dari 100 berarti 2. Kalau dari 5.000 ya kalikan 0,02 kali 5.000. Ini 2,46% ya kalikan 5.000. Itu jumlah cacatnya yang masuk ke saya. Ini persentase. Kalau dari 100 berarti 2,4. Dari 100 barang, ini yang paling tinggi 3 barang saja. Kalau saudara menggunakan ini. Dari 100 barang paling tinggi yang masuk ke saudara cuma 3 barang yang tidak memenuhi spesifikasi, tidak memenuhi persyaratan. Baik. Ada yang ditanyakan lain? Silakan. Jelas itu ya nih, jelas. Iya, Prof. Baik, kalau tidak jelas tanyakan saudara. Barangkali ada yang masih ganjal gitu. Jadi kalau begitu berapa? Barangnya ditanya, berapa barang yang masuk ke saya? Andai kata saudara tahu ini, N150C6. Kemudian saudara ditanya, itu nanti kira-kira berapa ya secara rata-rata ya? Dari 100 ini ada barang yang masuk ya, masuk sudah ke saya nih, saya sebagai pembeli. Dari 100 ini kira-kira ada berapa cacatnya? Bisa 4, bisa 4. Secara rata-rata bisa 4. Siapa mau jawab? Bisa? Loh, ini nggak bisa. Ini paling tinggi. Nggak bisa. 3, Bro. 3 paling maksimal. Jadi kalau saudara lakukan rectifying inspection, saudara menjamin paling tidak secara rata-rata, saudara ya, karena jangan lupa ini statistik, saudara. Secara rata-rata 2,46%. Nggak bisa lebih tinggi dari ini. Nggak bisa lebih tinggi. Kenapa nggak bisa lebih tinggi? Loh, karena saya menggunakan rectifying inspection. Barang yang jelek saya periksa ulang dan saya ganti dengan yang bagus. Kalau saudara tidak melakukan itu bagaimana? Ya nggak ada begini, saudara. Ini syaratnya memang dilakukan itu tadi rectifying inspection. Baik. Ada yang ditanyakan? Lain silahkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini dengan apa, saudara? Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah sempat melihat sedikit tentang ini ya, tentang apa nih, sampling dengan menggunakan standar militer, ya kan? Betul? Belum? Betul. Ya, sudah. Ya, saya beri pendahuluan. Nah, kalau saya menggunakan standar militer ini tabelnya, saudara. Kalau saudara mau, bisa saya kirimkan standarnya. Ya, artinya ya kita dapat dari internet. Semuanya ada peraturannya, saudara, prosedurnya. Nah, kalau disepakati di dalam industri kita menggunakan standar ini, ya sudah kita gunakan begitu saja dengan langsung, saudara tidak usah menghitung dan sebagainya. Nah, tetapi seperti saya sampaikan, saudara, bahwa di perkuliahan kita ini tidak boleh kita menggunakan begini saja, kita mesti mengerti metodologi yang digunakan, fundamental yang dipakai. Ya, tetapi kalau itu sudah dimengerti dengan baik, bolehlah kita menggunakan tabel seperti ini. Jadi tabel ini mengatakan apa, saudara? Ya, tabel ini mencari N dan C. Ya, tabel ini ada, saudara, untuk satu single sampling pair maupun ada untuk 2 dan seterusnya ada. Ya. Nah, dari tabel ini saudara punya beberapa kolom-kolom. Ini kolom yang pertama adalah lotnya berapa. Ya, dari lot misalnya 2 sampai 8. Kemudian ada special inspection level, kemudian ada general inspection level. Nah, pada umumnya kita akan menggunakan general inspection level ini. Yang mana ini, saudara? General inspection level ini adalah yang biasa, yang umum dipakai. Umum dipakai. 1, 2, 3. Yang umum dari yang umum ini adalah saudara menggunakan inspection level 2. Jadi prosedurnya sangat sederhana. Saudara awali dengan lot. Kalau lotnya misalnya 1000, gimana 1000 ini? Saya punya 1000, saya letakkan di sini. Kemudian saya menggunakan inspection level 2. Kemudian saya dapat C. Nah, dengan menggunakan alfabet atau letter C ini, saya ke
sampel ini ke tabel. Saudara lihat tabelnya namanya, harus perhatikan tabelnya. Ini tabel apa ini, saudara? Tabel single sampling plans for normal inspection. Ya, saudara lihat single sampling plan itu artinya apa? Siapa yang punya jawaban? Apa artinya single sampling plan? Bahwa keputusan untuk menolak atau menerima kiriman barang itu didasarkan pada pengamatan hanya pada satu sampel saja, satu kali saja, ya. Maka itu namanya single sampling plan, satu kali saja. Ambil sebanyak 100, diperiksa, kalau ternyata cacatnya 2 atau lebih kecil, terima, sudah, atau ditolak. Jadi ini untuk single sampling plan untuk normal inspection. Normal ini yang mana normal ini? Hati-hati jangan dicumbukan dengan ini ya. Ini normal, ini bukan. Normal ini ya normal saja. Nanti normal ini akan dibandingkan dengan yang lain. Sebentar lagi kita akan sampai. Berapa tadi saudara? Huruf saudara tadi mana tadi? C. Itu ya tadi ya. Hurufnya apa tadi? J, Prof. C ya. Sehingga saya ke C ke sini dan saya dapat angka ini. Berapa angkanya saudara? 80. Sehingga saya langsung saja sudah dapat N-nya saudara. Jadi gampang yang ini. N-nya 80. Nah, sekarang tinggal cari C. Mana C-nya? Nah, kalau saudara punya EQL-nya 0,01, ini persen, saudara, ini dalam persen. Kalau ini EQL-nya 1. Nah, kalau saudara ingin mempelajari ini lebih detail, ya lihat standarnya itu semua dijelaskan, saudara. Ini 1, saya ke sini, saudara. Saya ke sini, kemana ini? Ini 0,1, udah cocok dengan C80. Saya dapat 2, 3. Nah, apa artinya ini, saudara? Artinya adalah saya ambil dari lot itu sebanyak 80 unit. Kalau cacatnya 2 atau lebih kecil, terima. Ini terima. Accept, reject, ini terima. Yang 3 ditolak. Sudah, selesai. Nah, di industri kalau saudara mau pakai ini, asal disepakati ya sudah begitu aja. Berapa EQL-nya, kemudian saudara cari. Kalau EQL-nya ini 2,5%, berarti dari sini saudara cari. Kalau masih tetap C, 5,6. Kalau 5 diterima, gitu ya. Kalau 6 ditolak. Baik, ada yang ditanyakan di sini. Nah, jelas ini, jelas. Saya kira sederhana begitu. Kemudian, kalau saudara lihat tabel berikutnya, ini ada single sampling plan lagi. Jadi pengambilan keputusan hanya berdasarkan pada pengamatan sebuah sampel saja. Tetapi di sini tightened inspection. Di sini adalah normal, di sini tightened. Jadi normal ini nanti dibandingkan dengan tightened, dibandingkan dengan yang reduced. Ada 3 macam. Ya, saya ulang lagi, normal ya biasa normal. Tighten lebih diperketat, reduce diperlonggar. Ya. Apa ini maksudnya nih diperketat, diperlonggar ini? Jadi kita melihat perilaku atau performance daripada supplier. Awal pertama saya tidak punya su'dzon, tidak punya husnudzon, saya biasa saja. Saya anggap supplier ini normal, saya menggunakan sampling scheme ini. Nah, kalau supplier ini menunjukkan gelagat yang tidak baik. Gelagat tidak baik itu ditunjukkan dengan apa, saudara? Barangnya lebih sering diapakan? Lebih sering diapakan? Gelagat yang tidak baik itu barangnya, kalau saudara beli makanan gitu, gelagat tidak baik dari penjual itu ditunjukkan dengan apa? Makanannya lebih enak atau lebih tidak enak? Nggak enak, ya, tidak enak. Jadi kalau di sini ini bilang reject-nya katanya 1%, 0,01, baik, saudara ternyata lebih sering ditolak. Kemudian apa kesimpulannya? Oh, kalau gitu reject-nya mungkin tidak 1% ini. Mungkin barangnya ini sudah bertambah jelek. Nah, karena kualitas atau perilaku atau gelagat daripada penjual ini semakin jelek, maka saya mulai menerapkan sampling scheme yang berbeda. Tidak lagi normal, tapi saya setelahkan yang namanya tighten ini. Saudara lihat kalau di tighten, kalau saya menggunakan tighten, J-nya masih tetap seperti tadi. Ya, saya menggunakan J seperti tadi. Berapa J-nya? 80. Ya, saya gunakan J yang sama. Bisa enggak J-nya lain? Bisa saja, tergantung tabel ini, saudara.
Bagaimana tabel mengarahkan saya? Jadi J-nya karena letternya J 80. Tetapi ini tabelnya saudara lihat tightened inspection. Ya, diperketat. Saya ambil 1%, saudara lihat di sini tidak ada. Kemudian saudara lihat 1, 2. Yang tadi berapa saudara? Masih ingat saudara? Yang normal berapa tadi? 23. 23. Ini enggak. Ini begitu 1 masih diterima, kalau 2 sudah ditolak. Jadi saya semakin apa saudara? Semakin keras atau semakin lunak pada penjual? Ketat, Prof. Semakin ketat. Maka itu namanya tighten. Tighten ini kan ketat saudara. Ya. Nah, kalau performance daripada penjual itu semakin baik, ditunjukkan dengan apa? Barangnya diterima, saya pindah sekarang. Saya pindah ke sini. Ya. Saya pindah ke yang reduce. Saudara lihat yang reduce ini apa yang dilakukan, saudara? Saudara lihat, J-nya yang tadi 80, sekarang 32. Kalau diperiksa lebih sedikit itu lebih ringan atau lebih keras kepada penjual? Ringan, Prof. Ringan ya. Ekstrimnya ya tidak diperiksa sama sekali kan gitu. Ya, saudara lihat ini. Ini 1, ini 1, 3. Nah, ini agak lain sedikit ya. Saudara lihat. Tadi 1, 2 kan gitu ya. Saya kembali. Saudara lihat ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus gitu ya. Yang di atas juga gitu 2, 3, 4. Tapi yang reduce ini agak lain sedikit. 1, 3, 1, 4, 2, 5. Lihat saudara ya tabelnya ya. Berbeda dari yang depan tadi. Nah, berapa J-nya? 32. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Adalah 1, kalau 1 diterima. Kalau 3 saya tolak. Kalau 2 ya saya berhenti. Saya berhenti dengan reduce ini, saya kembalikan ke normal. Paham saudara? Nah, saudara tidak perlu hafal prosedur ini ya. Karena kalau di industri saudara pakai prosedur ini ya baca standarnya itu. Karena standarnya jelas. Apa artinya ini? Tapi ini punya pengertian begini. Sehingga kalau kualitasnya itu membaik, saya pindah yang tadinya normal, saya ganti dengan reduce inspection. Reduce itu yang diamati semakin sedikit. Untuk EQL yang sama, ada angka 1, 3. Kalau 1 dia diterima, kalau 3 dia ditolak. Kalau 2 bagaimana? Ya. Nah, ada aturan-aturan. Nah, ini saya tuliskan aturannya. Kalau perlu nanti saya kirimkan saudara. Ya, nah ini aturannya seperti ini. Ya, kita tidak perlu hafal aturan ini. Ya, saya tampilkan sebentar. Nah, saudara lihat. Switching procedure ya untuk perpindahan switch. Switch ini apa maksudnya? Pindah dari normal ke reduce atau pindah ke tighten. Normal to tighten. Nah, ini semua ini adalah standar. When normal inspection is in fact, tighten inspection shall be instituted when 2 dari 2 atau dari 3 atau dari 4 atau dari 5 consecutive lots or batches secara berurutan have been rejected on original inspection. Ditolak. Ngirim 2 kali ditolak, atau 3 2 ditolak, atau 4 ditolak, atau 5 2 kali ditolak, saya akan menggunakan tighten. Tapi tighten bisa balik ke normal. Ketika dilakukan tighten, kemudian normal inspection dikembalikan lagi. Kalau 5 consecutive lots secara berurutan atau batches diterima. Jadi ngirim 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali diterima. Yang tadinya tighten saya kembalikan lagi ke normal. Baik. Ada yang ditanyakan. Nah, ini syarat-syarat seperti ini, saudara, ini ada di standar itu. Ya, gimana normal to reduce? Kalau saudara melakukan normal, kemudian saudara akan mengganti ke reduce kalau apa? Provided that all of the following condition are satisfied. Ada kondisi-kondisi 1. The preceding 10 lots or batches have been on normal inspection and all have been accepted. Ada 10 lots dan sekaligus 10-nya semuanya diterima, tidak ada yang ditolak. Saudara boleh ke reduce. B, ada syarat yang lain. Total number defective. Nah, begitu. Begitu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Nah, ini saya lanjutkan. Kalau tidak ada yang namanya double sampling plan. Ini saya tidak mendetail terlalu jauh, saudara. Karena apa? Karena saudara dengan menggunakan single sampling plan sudah bisa melakukan dengan baik. Tetapi ada bermacam-macam. Ya. Kalau saudara tertarik dengan ini apa namanya tentang
pengendalian kualitas secara statistik gitu ya. Mungkin besok-besok saudara jadi manajer kualitas di industri, saudara cari bukunya Grant Leavenworth. Ini bagus, saudara, Grant. Dan buku-buku ini mudah diperoleh ya. Grant Leavenworth. Ini. Kemudian ada lagi buku, saya tidak tahu. Di perpustakaan mungkin ada, saudara. Saya belum lihat di internet apakah ada buku yang sangat, saudara, ekstensif lah. Ceritanya kalau tentang statistical process control ini luar biasa. Buku yang dikarang oleh Atkinson Duncan. Ini. Nah, ini bukunya agak tebal yang kedua. Nah, saudara bisa mencari buku itu. Saya cek dulu namanya, saudara. Ya, pakai N belakang. Begini, Atkinson Duncan. Baik, gimana yang ini? Jadi, saudara lihat ada 2 sampling scheme sekaligus. Jadi ini seolah-olah saudara memberi kesempatan kedua. Ya, second chance orang bilang. Jangan kita diputuskan hanya dengan langkah yang pertama. Diberi kesempatan ulang gitu ya. Oh, boleh kalau begitu. Ini menguntungkan, saudara. Menguntungkan untuk siapa? Untuk semua. Menguntungkan untuk pembeli dan menguntungkan juga untuk penjual, ya. Gimana ini ceritanya? Nah, kalau tadi biasanya saya cuma punya N1 dan C1. Ini saya punya N1, N2, C1, C2. Ada yang ditanyakan? Jadi misalnya seperti ini. N1 100, C1 sama dengan 1. N2 100, C2 sama dengan 4. Kalau seperti ini apa artinya? Saudara menentukan N1, N2, C1, C2. Inspeksi sejumlah N1. Ini didahului dengan N1 dan C1. Tentukan jumlah cacat. X1. Apakah X1 ini lebih kecil sama dengan C1? Ya, ambil 100. Apakah lebih kecil sama dengan 1? Kalau iya, jawabannya iya, lot diterima. Ya, sudah selesai. Lot diterima. Habis, sudah. Nah, keuntungan bahwa kalau saudara menggunakan double sampling plan seperti ini, jumlah N-nya ini bisa lebih kecil. Karena apa? Kalau cacatnya itu tinggi, nanti bisa ditangkap dengan sampling plan yang kedua. Nah, kalau saudara cari X1, ternyata jumlah cacatnya ini lebih besar. Jadi kalau ditentukan ini 1, seperti ini ternyata saudara menemukan 2. Ditanya, apakah lebih kecil dari C1? Ternyata tidak. Nah, kalau ditanya apakah lebih besar dari C2? Kalau lebih besar dari 2, maka lot ditolak. Ya. Baik. Jadi saudara tentukan ini, 1, 4. Pertanyaannya, apakah lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1? Kalau iya, terima. Kemudian apakah lebih besar dari 4? Kalau iya, tolak. Gimana kalau antara 1 dan 4? Itu. Apakah dia di sini? Ternyata dia tidak lebih besar dari 4. Berarti di sini. Saudara sekarang mengambil yang kedua. Jadi saudara lihat di sini apakah dia lebih kecil, kalau iya terima, apakah dia lebih besar, kalau iya tolak. Gimana kalau antara ini? Jadi ini kalau 1 ini 4, misalnya dapat 2. Berarti ke sini, saudara mengambil N2 item, tambah lagi, kemudian ditanya apakah jumlah cacatnya lebih besar dari C2. Kalau iya tolak, tetapi kalau tidak, terima. Jadi dengan menggunakan seperti ini, ya, saudara bisa melakukan yang dinamakan double sampling plan. Sehingga N100 dan C1 ini apa maksudnya? Sampel 1 saudara cari 100. Kalau X1-nya lebih kecil, terima. Lebih besar dari 4, tolak. Tetapi kalau diantaranya, saudara ngambil sampel baru. Nah, ini X1, 2, 3, 4. Ini cacatnya itu 2, 3, atau 4. Maka saudara ngambil sampel nomor 2. Kemudian dia lihat jumlah cacatnya. Kalau cacatnya X2 dan X2 tambah X1 lebih besar 4, lot ditolak. Kalau tidak, lot diterima. Ya. Baik, kemudian ada sampling plan yang lain. Tapi saya kira kalau saudara mengerti dengan baik yang single sampling plan, yang lain itu agak sedikit apa ya, anulah untuk kegunaan khusus. Yang umum adalah yang sudah kita bahas. Baik, ada yang ditanyakan? Maaf, Prof, saya mau bertanya. Silakan. Yang tabel tadi yang military sampling plan itu kan ada yang tabelnya mana ya? Sebelumnya. Iya, Prof, yang tabel itu kan ada general inspection levels ya, Prof. Oh iya, yang ini ya.
Itu apa Nanti yang nanti maksudnya? sebentar. Oh baik. Ini ya, ini kan tabel di atas ini. Ini ya, ini ada general itu ya. Nah, Iya. ini general inspection level. Ini yang inspection level pada umumnya. Pada umumnya ini ada 3 level, ya. Saudara lihat, ya, saudara lihat ini A gini ya, masih tidak jelas. Ini ya B, C, D, E, ini G gitu ya. Saudara lihat. Kalau saya ke sini, saudara, huruf B, C, D itu kemana? Apa yang berubah? Saya kembali lagi ya. Saudara lihat ini. Misalnya yang tadi ya, 500 sampai 1.200 ribu kan hurufnya ini ya, C, E, F, G, J, K. Saudara lihat ketika saya bergerak ke sini, ini apa yang terjadi? C berubah menjadi E, berubah menjadi F, berubah menjadi G. Itu apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Lebih apa? Lebih banyak yang diambil. Banyak jumlah Baik, sampel. saudara lihat ya. Yang diperiksa menjadi lebih banyak kan? Baik, saudara lihat itu. Jadi kalau saya ke sini, ini yang diperiksa menjadi lebih banyak. Nah, pilihan saya ini 2 dan 3 tidak terkait, hati-hati, tidak terkait dengan tighten atau reduce. Ini pilihan saya. Saya memang milih yang ke sini, ini pasti lebih keras sedikit. Lebih keras. Lebih keras ditunjukkan dengan apa? Anik ditunjukkan dengan apa lebih keras di ini? Baru saja kita lihat. Ditunjukkan dengan apa? Sampel size-nya Baik. Sampel size-nya lebih besar. Ya. Sampel size-nya lebih besar, lebih keras. Sehingga kalau saya semakin ke kanan, ini sampel size lebih besar. Nah, pada umumnya saya akan menggunakan level 2. Tidak terlalu keras, tidak juga terlalu longgar. Ya, ini umum. Kalau saya sedikit lebih keras, kenapa lebih keras? Karena saya khawatir gitu ya. Khawatir bahwa mungkin karena harganya mahal atau karena kalau saya sampai kecolongan risikonya terlalu besar, saya pindah ke 3. Tapi ini harus disepakati loh, disepakati oleh penjual juga. Tetapi kalau saya merasa, wah ini tidak terlalu penting, saya boleh turun ke sini. Tapi ini masih tetap di dalam general inspection. Gimana dengan special inspection ini? Ini kondisi khusus, saudara. Yang hanya bisa dilakukan ketika kita punya kondisi khusus. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa saya kalau disuruh mencoba sebanyak berapa, saudara? Sebanyak 80 kali mengadakan eksperimen, itu kadang-kala tidak bisa dilakukan. Ya. Misalnya, testing yang dilakukan pada bodi pesawat, misalnya. Bodi pesawat, kalau testingnya itu, saudara ya, saya kebetulan pernah, ya bukan lihat realnya, tapi lihat persiapannya, saudara. Jadi di industri apa itu namanya yang besar di Amerika itu yang membuat, bukan, kalau di Perancis itu yang terkenal kan Marcel Dassault itu ya, yang membuat Rafale itu Marcel Dassault yang ada di Grenoble itu. Kalau yang di Amerika itu yang membuat itu loh saudara, Airbus itu ya. Ini ada fuselage, ya ini fuselage, bodinya itu saudara, fuselage. Ini bahasa Inggrisnya juga dibaca fuselage saudara. Karena dari bahasa Perancis jadi tidak dibaca fuselage gitu, tapi dibaca fuselage. Ini bodinya pesawat. Nah, ini nanti di sini ada rahang saudara. Rahang besar gitu, di sini juga ada rahang. Ini diapakan saudara? Ini ditekan. Ditekan sampai apa saudara? Sampai hancur. Kemudian ada dial-dial saudara, ada alat-alat pengukur yang menunjukkan ini dihancur pada tekanan berapa. Yang real. Materialnya pasti sudah dites saudara ya. Materialnya sudah dites. Kelingnya ini banyak menggunakan paku keling ya. Aluminium itu saudara sudah dites. Tetapi ketika sudah jadi begini pun ini dites. Nah, untuk mengetes begini tidak bisa mengambil sebanyak seperti tadi itu saudara. Diambil 120. Nah, saudara bisa bayangkan berapa saudara biayanya untuk ngetes fuselage seperti ini. Nah, sehingga tesnya itu sedikit saja ya ini saudara. 2, 3, 5, 8 gitu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan apakah saudara menggunakan special inspection level atau general inspection level. Pada umumnya ini yang umum, dan dari yang umum ini yang paling umum adalah level 2. Tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lenient. Tapi kalau saudara mau lebih keras sedikit, boleh itu pilihan. Atau mau lebih lenient sedikit juga boleh. Sudah menjawab itu. Siapa tadi yang tanya? Damayanti. Iya, saya Prof. Sudah. Sudah, baik. Ada yang lain? Nah, baik. Kalau ini saya kira sudah semua yang terkait dengan acceptance sampling, sehingga saya lanjutkan dengan materi yang lain.
Nah, materi ini saya kira sudah pernah disinggung oleh Pak Bobi. Biasanya Pak Bobi banyak memberikan soal-soal latihan begitu, dan memang kita sepakati begitu, saudara. Saya lebih banyak mungkin memberikan konsep-konsep. Kita lihat proses kontrol, statistical proses kontrol. Saudara sudah melihat slide-nya? Sudah, Prof. Sudah ya. Nah, ini peta kendali. Peta memuat beberapa komponen. Saudara perhatikan ini. Kalau saudara punya peta kendali seperti ini, nanti akan saya detail. Tapi untuk yang pertama, memuat ada titik-titik seperti ini. Ya. Kemudian ada harga rata-rata. Ini central line. Bukan control limit ya, hati-hati. CL ini central line. Ada central line, ini upper control limit, ini lower control limit. Kemudian ada titik-titik, ya. Kemudian titik-titik ini digabungkan, walaupun ini tidak representatif, saudara ya, karena tidak ada sampel nomor 10,5, 10,24, tidak ada. Tapi ini untuk memudahkan kita melihat. Ya. Kemudian ada batas di atas, central line, kemudian ada batas, upper control limit, dan lower control limit. Ya. Kemudian pertanyaannya begini, apakah proses terkendali atau proses tidak terkendali? Nah, saya tampilkan satu, saudara. Papan aja, ini ya. Kita lihat proses terkendali atau tidak. Terkendali maksudnya apa, saudara? Proses yang terkendali itu maksudnya apa? Berada di antara UCL sama LCL, Prof. Bisa berada di antara UCL, hati-hati, tapi tidak cuma itu. Tetapi maksudnya terkendali itu apakah titiknya sama, semua di satu titik yang sama gini. Jadi saya ambil sampel ya, ini sampel hari ini jatuh di sini. Kemudian besok jatuh di sini. Besok lusa jatuh. Apakah ini maksudnya terkendali? Bukan ya. Proses itu dikatakan terkendali apabila variasi yang terjadi pada statistik yang saya peroleh dari sampel ini adalah variasi yang bisa diatribusikan pada data yang bervariasi normal. Normal itu tidak berarti jatuh satu di sini, satu di sini. Normal itu bagaimana? Yang mengikuti distribusi normal. Artinya apa? Kalau ini rata-ratanya, boleh dia lebih besar dari rata-rata. Boleh dia lebih kecil dari rata-rata. Mana yang lebih banyak, yang terletak 1 sigma atau yang terletak di 2 sigma? Yang di sini mana yang lebih banyak, yang di sini atau di sini? A dan B. Mana yang lebih banyak di A dan B atau yang di C? Kalau ini daerahnya C. Seperti itu, saudara. Kalau dia jadi sebenarnya saya bisa mengatakan tidak ada yang baru dengan peta kendali. Tidak ada sama sekali yang baru. Dia tidak lebih dari saudara punya begini. Tadinya ini batasnya, sekarang batasnya saya jungkir gini, saudara. Loh, saya jungkir begini. Kemudian saya gambarkan. Sudah, cuma itu aja. Semuanya adalah sama. Maka itu peta ini dikatakan peta kendali kalau apa? Kalau variasinya itu adalah mengikuti distribusi yang normal. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, sekarang bagaimana yang mengikuti distribusi normal itu? Kembali lagi, saudara. Nah, ya, kalau supaya gampang, saya kira saudara sudah hafal. Saya bagi menjadi 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Mana yang lebih banyak data saya ini, yang lebih besar dari mu atau yang lebih kecil? Sama, Bro. Sama. Kalau ini saya punya mu, mana yang lebih banyak? Ini mu plus 3 sigma. Saya menggunakan batas 3 sigma. Ini mu minus 3 sigma. Mana yang lebih banyak? Yang terletak di mu antara mu plus 3 sigma atau yang di bawah? Yang di atas atau yang di bawah? Mana yang lebih banyak datanya? Sama, Bro. Sama. Kalau saya punya 1 sigma, ini berapa persen data saya terletak di 1 sigma kiri ke kanan? Mu minus sigma, mu plus sigma. Berapa persen? 68. 68. Kalau 2 sigma, begitu, saudara. Nah, selama variasinya itu seperti ini, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 50% dan sebagainya, maka proses dikatakan terkendali. Artinya apa? Variasinya masih merupakan variasi alamiah.
tidak ada faktor, diasumsikan begitu saudara, tidak ada faktor luar yang bekerja. Faktor yang bekerja hanya faktor random, hanya karena error. Berbeda dari sini menjadi di sini hanya karena error. Tidak ada faktor yang bekerja. Sehingga bagaimana faktor yang dikatakan terkendali itu? Kalau dia mengikuti distribusi normal, variasinya semuanya random, tidak ada non-random variation, ya, dan tidak ada sesuatu anomali-anomali yang bisa saudara lihat. Sehingga kalau saya gambarkan, ini saya punya proses begini. Apakah proses ini terkendali? Apa jawabannya? Gimana jawabannya? Siapa punya jawaban? Belum ada jawabannya, saudara ya. Karena ya belum ada gambarnya. Masih belum ada gambarnya. Sekarang kalau saya gambarkan. Oh, sebentar, saudara. Prosesnya saya gambarkan sekarang. Oh, sebentar. Nah, titiknya begini. Nah, ini prosesnya terkendali atau tidak? Tidak. Tidak karena apa? Gusti Dian tidak karena apa? Ini tidak terkendali karena apa? Ini batas atas, batas bawah, ini center line. Gambarnya gini ternyata. Tidak terkendali nih. Karena apa? Tidak mengikuti streaming. Karena persebarannya cuma di atas. Baik, semua titiknya cuma di atas rata-rata. Ya, baik. Sekarang kalau saya gambarkan gini. Terkendali atau tidak? Tidak, Prof. Tidak, karena apa? Karena jumlah yang di atas central limit sama di bawah central limit berbeda. Baik ya. Jadi yang di sini di upper control limit, yang di atas di antar center line, hati-hati central line. Central line dan di bawahnya adalah tidak sama. Idealnya bagaimana idealnya? Bayu, idealnya bagaimana yang atas bawah itu? Berapa banyak titik? Berapa idealnya berapa? Sama atau tidak sama? Sama, Prof. Sama, ya baik. Sekarang, kalau saya buat gini. Ini ada titik di sini. Terkendali atau tidak? Terkendali, Prof. Terkendali? Mau Olivia terkendali atau tidak? Terkendali, Prof. Terkendali, baik Mazda, terkendali atau tidak? Terkendali, Prof. Baik, Novia, terkendali atau tidak? Baik, kalau saya katakan tidak terkendali, kenapa? Ini tidak terkendali, kenapa? Karena datanya tidak menyebar, Prof. Jadi Nah, mendekati ke batas atas atau batas bawah. oh, baik. Yang saudara lihat, sebab seyogianya itu data yang paling banyak di mana? Mendekati central limit, Prof. Baik. Center line ya, center line. Baik, di situ, saudara. Datanya itu mestinya di situ. Sehingga kalau saya punya data yang seperti ini, ya berarti tidak ada masalah, saudara. Ada masalah itu tidak berarti kemudian gitu ya, tetapi mestinya tidak begitu, mestinya tidak begitu. Artinya yang di atas dan di bawah mestinya sama, ya. Nah, walaupun di atas dan di bawah sama, tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan ini adalah apakah sudah cocok bahwa jumlahnya yang apakah sudah betul-betul memang mengikuti distribusi normal. Gitu. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, sekarang saya gambarkan yang lain. Kalau gini, nah, terkendali atau tidak? Siapa ini Sandi? Terkendali atau tidak?
Menurut Jangan saya lihat yang besar terkendali, ini ya, Prof. jangan lihat yang besar ini loh. Inilah terkendali. Menurut saya terkendali, Prof. Baik, boleh ya. Siapa sekarang? Yeni, terkendali atau tidak? Terkendali, Prof. Baik, kalau saya katakan tidak karena apa, Rian? Saya katakan tidak terkendali karena apa, Rian? Terkendali, Prof ya? Ya, enggak. Kalau saya katakan tidak terkendali yang seperti ini karena apa? Siapa yang mempunyai jawaban? Karena ngumpul di tengah, bukan, Prof. Oh, ngumpul di tengah, bagus. Ngumpul di tengah kan mestinya ngumpul di tengah memang. Itu, Saya Prof. mau bagi apa ini? Saya mau bagi apa ini? Buat garis apa saya ini? Siapa yang tahu? Itu Sigma. Sigma ya, Sigma. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Nah, sudah sekarang. Terkendali atau tidak? Ini ngumpul di sini betul. Mana yang salah? Yang 2 sigma, Prof. Baik, yang 2 sigma, 3 sigma ini terlalu banyak. Idealnya di 2 sigma ini ada berapa? 2 sigma ke 3 sigma ini kalau dari 100 titik ada berapa? Idealnya. Di sini ini mestinya dari 100 titik ada berapa? Mestinya saudara tahu ini. Mestinya saudara tahu. Karena tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Ya, ini 2 sigma. Ini perhatikan baik-baik. Ini 2 sigma. Jadi ini mu plus 2 sigma ya. Maksudnya gitu. Ini mu plus 3 sigma. Antara 2 sigma dan 3 sigma ini kalau dari 100 titik sampel, ada berapa yang idealnya ada berapa titik di sini? Di antara 2 sigma sampai 3 sigma. Berapa? Baik. Baik. Ya. Di sini juga begitu. Mestinya cuma 2 dari 100 loh, saudara. Lah ini masa ini baru belum, nggak sampai 30, ada 4 titik di sini. Nah, berarti enggak betul. Kalau gitu bagaimana yang betul? Ya yang mengikuti distribusi normal itu. Cuman begitu saja. Kembalikan lagi. Sehingga saya bisa buat soal begini. Ya. Nah ini supaya jelimet sedikit. Saya buat misalnya sekarang 48. Saudara menggambarkan 48 titik. Ya, saudara 48 titik sampel. Dan ternyata proses ini terkendali. Saya ingin saudara gambarkan. Gimana gambarnya 48 titik ini? Ini saya bagi jadi 48. Ini sampai 48. Gimana saudara gambarnya? Setiap mahasiswa pasti lain-lain gambarnya. Tetapi secara umum gimana gambarnya? Ini 1 sigma, 2 sigma. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Gimana gambarnya? Ada enggak yang terletak antara 1 sigma kiri dan kanan, bawah atas ini? Ada enggak yang di sini? Ada. Berapa banyaknya? Berapa banyaknya? 30. Kira-kira berapa? 32, Prof. Nah, dari mana? Baik. Dari mana kira-kira? 6 Dari mana? kali 48. Baik, 68% kali 48. Ya, kira-kira 7, 28, 32. 32 saudara gambarkan ini. 32 itu di mana? Di atas 30, di bawah 2. 16 16 gitu. Oh, 15, 17 boleh nawar-nawar sedikit. Saudara gambarnya gini. Nah, gini. Ini isinya 32. Yang di sini berapa? Ini 95 di sini. Berarti 95%. Dari sini ke sini berapa persen? Ya kira-kira 10% lah. Ini 70, ini 10, 10. 10%-nya berarti berapa? 5 titik di sini. Ini ada 5. Ini ada 5. Gitu. Yang terletak di sini berapa, saudara? Ini 2,5%. Dari sini kira-kira ya 1 titik lah. 1 di sini, 1 di sini. Itu. Kalau dia mengikuti, nah, yang begini dikatakan terkendali. Baik. Ya, ada yang ditanyakan. Yang dikatakan tidak ada non-random variation, ini ya cuma random. Tidak ada anomali tertentu, tidak ada apa namanya bentuk-bentuk yang khas tertentu, tidak ada. Semua cuma normal saja. Normal itu bagaimana? Ya seperti tes seperti ini, saudara. Tidak ada yang baru. Yang paling gampang simetris, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma seperti itu. Nah, kalau begini, saudara. Kalau begini, nah ini lain lagi. Terkendali atau tidak? Rian, terkendali atau tidak? Di atas dan di bawah sama. Sebagian mengumpul di daerah ini ya, di daerah rata-rata. Terkendali atau tidak? Siapa mau jawab? Risma ada ya? Enggak, karena apa? Baik. Karena apa, Novia? Maksudnya apa? Ya, baik. Maksudnya apa?
Baik, ada shift daripada proses. Ya, bergerak. Baik, ya seperti itu. Kalau begitu bagaimana saya melihatnya ini? Loh, kalau gitu apa enggak boleh toh ada titik di atas itu enggak boleh toh ada titik di atas harga rata-rata ini. Enggak boleh toh. Saya dapat titik di atas ini enggak boleh. Boleh kan? Boleh. Baik, kalau saya punya 2 titik di atas enggak boleh. 2, ini 21 dan 2. Kok dikatakan shift, kapan saya baru? Kalau misalnya saya punya begini ya. Saya punya begini ya. Ini 1 titik, 2 titik, 3 titik, terus pindah ke sini. Ini shift atau belum shift? Terus pindah lagi ke sini. Ini shift apa? Sudah saudara katakan shift apa? Gimana saya bisa mengatakan? Yang ini shift, ini bukan, ini masih random. Gimana saudara mengatakan random? Nah, baik, baik. Baik, itu. Jadi saudara mau 7, 8 titik yang secara berurutan, semuanya di atas, sehingga saudara katakan, wah kalau ini non-random. Ada yang tahu kenapa itu dikatakan non-random? Kenapa kalau 8 titik? Kenapa kok 8, saudara? Kok dikatakan non-random karena apa? Kenapa enggak 12? Kenapa enggak 4 atau 3? Kenapa? Ada yang tahu? Tahu saudara mestinya ini, bukan pertanyaan di luar pengetahuan saudara, enggak tahu mestinya. Titik itu bisa enggak di atas? Bisa enggak dapat titik di atas harga rata-rata? Bisa enggak? Wajar enggak? Wajar. Wajar ya. Di bawah rata-rata wajar enggak? Wajar. Baik, kalau gitu titik saya itu punya 2 kemungkinan kan? Bisa di atas harga rata-rata atau di bawah rata-rata. Berapa kemungkinan titik saya berada di atas harga rata-rata? Berapa? 50%. 50%. Baik ya, atau setengah. Jadi setengah ini apa? Adalah kemungkinan atau probabilitas menemukan sebuah titik yang merupakan statistik dari sampel yang harganya berada di atas harga rata-rata. Baik. Ya. Kalau satu titik di sini, kemudian titik lagi, secara berurutan dapat lagi. Berapa kemungkinan menemukan titik kedua ini di atas rata-rata? Setengah lagi kan? Berapa kemungkinan menemukan titik yang ketiga lagi? Berurutan yang 1, 2, 3 di atas rata-rata. Ini setengah. Berapa kemungkinan menemukan titik 1 dan kedua dan ketiga di atas rata-rata? Ini diapakan? Dikalikan. Dikalikan. Berapa perkaliannya ini? 1/8. 8. Nah, kalau saudara teruskan kan, setengah, 1/4, 8, 16, 32, 64, 126, 250. Gitu kan ya? Betul saudara? Oh saudara, saya kebetulan ingat. Saudara pernah tahu apa namanya pedang samurai? Pedang samurai Jepang itu ya. Itu berapa ini pedang samurai ini punya kekhasan saudara. Apa khasnya? Dia keras tapi lentur. Ya biasanya yang keras itu brittle. Kalau saudara punya gunting yang tajam, itu biasanya seringkali gunting dulu saudara. Itu kalau jatuh bisa patah saudara. Bukan gunting yang sekarang. Karena guntingnya dulu dibuat dari baja yang keras. Sehingga kalau jatuh dia patah. Nah sesuatu yang keras itu biasanya brittle. Rapuh. Ya. Ini saudara ini keras tapi lentur. Kenapa lentur? Karena dia itu tidak dibuat hanya dari satu plat begini. Tetapi dia dilihat dari plat yang berlapis-lapis. Pedangnya ini berlapis-lapis. Saudara tahu berapa lapisannya untuk pedang samurai? Saya enggak tahu, tapi saya baca. Berapa lapisnya ini? 32.768 lapis. Untuk pedang samurai. Gimana dapatkan ini lapisan ini, saudara? Jadi ini pelat, ditekuk jadi 2. Jadi berapa ini, saudara? Berapa lapis? Pelat 2 lapis. Kalau saya tekuk lagi, jadi berapa lapis? 4. Saya tekuk lagi. Nah, saudara punya 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32.768. Betul? 2 jadi berapa? 4 jadi berapa? 8 jadi berapa? 16 jadi berapa? 32. Betul ya nih? 64. Berapa lagi?
112, 28. 256, 512, 1024, 2048. Betul ya? 4, saudara koreksi kalau saya salah, 4096, 8192, 16.384, 32.768. Ini. Gimana caranya, saudara? Ya cuma dilipat 15 kali. Kalau saudara punya kalkulator, saudara lihat 2 pangkat 15, itu 32.768. Baik. Nah, kalau begitu, kalau 3 kali ini kebetulan atau bukan kebetulan? Apa jawabannya? Nah, tergantung ini. 1/8 ini besar atau kecil? 1/8-nya 12,5%, saudara. Masih saya anggap besar, artinya bisa. Saya pernah cerita saudara tentang tentang orang yang menerka apa itu? Pertandingan sepak bola itu ya. Pernah ya? Pernah, Prof. Nah ya, seperti itu saudara. Sampai berapa kali saudara? Kalau dia menerkanya ini betul sampai 8 kali, itu kemungkinannya adalah setengah pangkat ke 8. Ya. Jadi kemungkinan dia di atas, ini saya sedikit ya, saya hitung. Kalau setengah pangkat 8, hitungan saya ini 0,003 saudara. 0,003. Itu saudara mendapatkan titik 8 kali berurutan di atas, itu kemungkinannya 0,03. Artinya apa ini? Siapa mau jelaskan? Sering atau tidak sering saudara dapat 8 titik di atas harga rata-rata? Secara random? Tidak sering, Prof. Tidak sering. Berapa tidak seringnya? 3 dari 1000 kejadian. Dari 1000 kejadian, cuma 3 kali saudara bisa dapat 8 titik di atas. Kalau gitu, ini ada sesuatu nih, gitu ya. Berarti kenapa kok di atas terus? Mungkin ada sesuatu. Sehingga saya cek apakah titik yang di atas ini sudah terlalu banyak. Itu. Ya. Jadi kalau ada shift seperti ini. Nah, yang sering kali begini, saudara, yang sering kali disalah tafsirkan ini ya di industri-industri itu. Ini mereka punya peta. Seringkali mereka malah tidak punya peta, saudara. Dan seringkali kalau punya peta dianggap sudah menyelesaikan soal. Padahal peta ini masih baru langkah awal untuk menyelesaikan soal. Bukan berarti kalau sudah pabrik itu menerapkan punya peta ini kemudian soalnya sudah selesai karena kami punya peta. Tidak ada hubungannya. Tetap harus prosesnya yang dibetulkan. Gitu ya. Ini tadinya begini, saudara. Tadinya begini. Gitu ya. Tidak ada masalah. Kadang di sini sudah bagus. Tiba-tiba terus begini. Tiba-tiba turun ke sini. Ini artinya apa, saudara? Atau bisa ke atas. Ini artinya apa ini? Kalau ini peta P ini semakin bagus kan kualitasnya karena cacatnya semakin kecil. Nah, ini manajer kualitasnya tiba-tiba senang dan mengatakan, wah, ini kita bagus ini Pak. Ini di target sekian kita malah terus di bawahnya. Betul enggak itu gitu? Betul enggak? Tidak betul ya. Karena kalau sudah seperti ini berarti seperti tadi dikatakan Novia ini sudah terjadi shift. Ini nanti kita akan lihat bagaimana mendeteksi shift. Berarti ini sudah terjadi shift. Sehingga proses ini sampai di sini sudah bukan proses yang dulu. Atau aku bukan yang dulu lagi, aku sudah berubah. Ini prosesnya sekarang. Sehingga apa yang akan kita lakukan? Kita buat peta baru. Petanya mungkin di sini, saudara. Karena proses ini sudah membaik. Sehingga tadi kalau jatuh di sini kita anggap masih wajar. Sekarang sudah tidak. Artinya saya tidak boleh berhenti. Walaupun sudah melihat begini saya anggap. Karena kan aneh, saudara. Kalau saudara punya rata-rata di sini dan titik saudara di sini kan aneh. Rata-rata ini milik siapa, saudara? Bisa saudara punya angka 2, 3, 5, 6, rata-rata 7. Itu bisa, saudara. Ada titik 2, 3, 5, 6, rata-ratanya 7. Bisa gitu. Tidak mungkin, saudara, ya. Karena rata-ratanya itu kan mesti di sini letaknya. Jadi kalau ada rata-rata di sini dan titiknya di sini semua, ini berarti proses sudah berubah. Sehingga apa yang dilakukan? Saya cari lagi yang baru. Gitu, saudara ya. Cari lagi yang baru itu dalam artian bagaimana? Saya buat peta baru, ambil P sendiri, kemudian saya cari batas atas dan batas bawah yang lain. Jadi bukan sekali di setting seperti ini, kemudian kita pakai seterusnya.
Baik, ada yang ditanyakan. Jadi kalau saya review sedikit bagaimana suatu proses yang dikatakan terkendali, kalau dia mengikuti variasi yang bisa diatribusikan pada data yang berdistribusi normal. Ada yang di atas, ada yang di bawah, 1 sigmanya paling banyak, yang 3 sigma. Ada di 100 itu mungkin cuma 1 titik saja di sini. Kalau ada 3 titik begini, di daerah 3 sigma ada 3 titik dari 100. Oh, ini sudah tanda tanya. Maka itu kalau ada titik 1, saya mulai waspada. Ada titik 2, saya waspada lagi. Kalau titiknya sudah keluar seperti ini, nah barangkali tidak terlalu salah kalau saya mulai ngecek kembali setting daripada proses. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, perhatikan tentang kualitas ya, tentang kualitas dan terkendali. Karena seringkali kita salah tafsir. Ini ada proses begini, katakanlah petanya peta P ya, supaya gampang. Proporsi, saudara. Ini 0,20. Nah, kemudian yang di sini adalah 0,10. Kemudian ini petanya. Untuk yang 0,10, kemudian ini punya saudara 0,20. Begini, ada titik 1, di atasnya di sini banyak. Kemudian yang di sini begini, saudara, untuk supaya mudahnya saja. Dan ada titik yang di luar. Ini peta A, peta PA, ini peta PP. Yang mana yang terkendali? Peta A apakah terkendali? Iya, Prof. Terkendali ya. Peta P apakah terkendali? Tidak, Prof. Tidak ya, karena ada titik-titik yang di atas seperti ini. Mana yang kualitasnya lebih bagus? Proses A atau proses B? Ini defeknya, persen cacatnya 20%. Ini persen cacatnya 10%. Mana yang kualitasnya lebih bagus? Yang B, Prof. Yang B, tetapi B tidak terkendali. Maka itu hati-hati antara terkendali dengan level kualitas. Jadi bisa saja ini 50% saudara cacatnya tapi terkendali. Kalau 50% terkendali apa artinya? Artinya ya sudah proses memang seperti itu. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Memang kodratnya sudah begitu, jati dirinya sudah begitu, potret dari proses sudah begitu. Kalau ini potret belum menemukan jati diri. Masih ada titik-titik yang di luar, masih ada non-random variation. Ini harus ditata ulang sampai saudara dapat semuanya terkendali. Ini mungkin bukan 0,10, mungkin berubah menjadi 0,12, tapi semuanya terkendali. Inilah potret yang sebenarnya. Ya, kalau saya punya ini, apa yang bisa saya lakukan? Dia sudah terkendali. Apa yang bisa dilakukan? Siapa yang punya jawaban? Saya tidak senang. Cacat 50% ini saya tidak senang. Apa yang bisa dilakukan? Mengubah peta, saudara ubah petanya, mencari data baru. Konfigurasi alatnya diubah, Prof. Oh iya, baik. Saudara kembali ke proses. Ya, saudara kembali ke proses. Nah, kalau saudara kembali ke proses itu ya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses ini apa? Saya kira tidak banyak, saudara, tidak akan keluar dari mesin dan manusia yang katanya M-method dan sebagainya. Material, metode, mesin, manusia, kemudian mungkin environment. Kemudian saudara melakukan analisis di sini. Gimana saudara melakukan analisisnya? Nah, saya kira kalau saudara ingat waktu kita minum kopi yang kurang enak itu, saudara ya tujuannya ya seperti ini, saudara. Contohnya adalah contoh tentang kopi. Kalau di sini masalahnya apa? Ya, saudara lihat apa ini yang kurang bagus, apakah materialnya, apakah mesinnya, itu yang diperbaiki. Kemudian ini diadakan percobaan ulang, gitu. Nah, ada kalanya memang nggak bisa, saudara ya. Jadi ada kalanya memang saudara nggak bisa lagi mempertahankan kualitas karena apa? Ya mesinnya sudah jelek, gitu ya, materialnya tidak konsisten, orangnya memang sudah tidak peduli dengan pekerjaan. Ya memang saudara harus terjadi perubahan radikal ya, mesinnya diganti, mungkin metodenya diganti begitu. Tetapi yang ini masih belum menemukan potret yang sebenarnya sehingga saudara bisa melakukan dibuang dulu sampai semua terkendali. Nah, ini pun bisa diperbaiki dengan kembali lagi memperbaiki parameter-parameter proses. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Prof, maaf, Prof, saya menanya yang
shifting lagi. Silakan. Terjadi proses shifting itu dimungkinkan mempunyai dalam satu proses itu mempunyai beberapa peta kendali ya, Prof. Maksud saya seperti yang tadi Prof bilang di awal, misalnya peta kendalinya di atas persebarannya rata, kemudian di bawah berarti kita bisa cari peta kendalinya lagi gitu ya, Prof? Iya. Ada beberapa penyebab ya. Kalau ini peta P seperti ini, saudara kan cuma satu. Saudara menggunakan peta P ini untuk mengendalikan ya proporsi. Karena kalau ini proporsi, nanti saya detail tentang peta P. Proporsi ini ya parameternya cuma satu ya, P. Ya. Tetapi kalau saudara mencari X bar, saya belum bicara ini. Mungkin saya enggak menyinggung ini, saudara mungkin karena Pak Bobi ya sudah mendetail ini. Saya mungkin ke peta P saja. Saudara punya X, ini X bar R, petanya adalah X bar R. Hati-hati membacanya X bar R, bukan X bar R bar, bukan XR ya, X bar R, karena yang digambarkan itu adalah X bar dan R-nya. Kemudian saudara punya untuk melihat apakah terjadi perubahan harga rata-rata ataukah terjadi perubahan harga R. Nah, ini ada, nanti coba saya carikan ya, Ini ada semacam apa ya, semacam buku pintar gitu loh. Walaupun itu ya enggak bisa dipakai sebagai pintar-pintar betul, tetapi ada buku pintar, nanti coba saya carikan. Seingat saya punya buku yang gitu, nanti saya cari. Buku pintar ini mengatakan apa? Kalau ini begini, maka mungkin penyebabnya ini, gitu. Ya, kalau peta X bar R, misalnya salah satu yang paling besar. Kalau terjadi perubahan pada harga X bar, peta X bar saudara yang tidak terkendali, kemungkinan besar penyebabnya adalah mesin. Tetapi kalau R, kemungkinan besar penyebabnya adalah operator. Itu ada petunjuk, saudara. Ya petunjuk, garis besar. Tapi saya kira ya sangat bermanfaat. Kira-kira apa penyebabnya? Tetapi untuk setiap industri ya mestinya khas. Ya. Tapi kira-kira kalau nanti coba kalau saya dapat saya kirimkan ke saudara. Jadi semacam penunjuk kalau begini kira-kira ini penyebabnya. Kalau gambarnya begini kira-kira ini penyebabnya. Nanti coba saya cari. Tapi begitu. Kalau terjadi perubahan, ini berarti ada sesuatu. Termasuk seperti yang dikatakan tadi. Mungkin datanya ini bukan berasal dari proses yang sama. Ya. Ambil dari proses yang lain. Ada mesin 1, ada mesin 2. Kemudian saudara gabung datanya. Kemudian satu punya rata-rata di sini, yang satu punya rata-rata di sini. Mungkin. Jadi dari dua populasi yang berbeda, tetapi digabung datanya. Ya. Baik, ada yang lain, silakan. Hati-hati di dalam menerapkan peta seperti ini. Ini secara umum ya, kita masih belum punya petanya. Secara umum bagaimana? Karena seringkali di industri, saudara, bahkan ada industri yang ada di Surabaya ini, saudara, itu defeknya itu cacatnya itu sampai 40% gitu. Ya, kadang-kadang saudara merasakan ya, enggak masuk akal. Kalau sampai 50% itu bagaimana ceritanya? Ya. Nah, tetapi yang sering terjadi itu adalah banyak proses. Ini proses 1, ini proses 2. Nah, kemudian di akhir proses ini ada barang yang keluar. Nah, barang yang keluar ini yang diperiksa, kemudian dibuat peta. Jangan lupa bahwa peta kita itu, saudara, bukan peta sebagai final. Ya, bukan end, bukan tujuan peta kita. Peta kita itu adalah sarana, saudara. Sarana untuk supaya kita bisa kembali ke proses. Maka itu peta ini harus bisa menunjukkan, kalau istilah saya jalan pulang lah. Jadi ketika saudara bergerak ke sini, jangan lupa untuk sudah mulai menyiapkan jalan pulang ke proses. Nah ini kalau proses 1, 2, dan 3 kemudian datanya saudara kumpulkan dan digambar, dan ternyata terjadi out of control di gambar ini, maka saudara sulit untuk pulang ke sini. Karena saudara tidak tahu proses mana yang menyebabkan out of control ini. Ya, sehingga idealnya di sini saudara punya peta. Begitu, idealnya begitu. Gimana kalau prosesnya 1000, Pak? Ya 1000 peta. Kecuali kalau saudara asumsikan ini proses yang sama, tapi asumsi seperti itu kan agak berani, saudara. Ya, termasuk saudara kalau saudara melihat penggambaran katakanlah defect. Saudara punya defect. Nah, defect ini bermacam-macam dan penyebabnya juga lain-lain. Ya. Contoh misalnya saya ambil apa? Saudara punya katakanlah lotion, saudara ya, ini lotion. Saudara punya lotion yang saudara masukkan ke dalam botol. Ini kan cacatnya ini kan bisa bermacam-macam, saudara. Bisa di kemasannya, ya,
bisa di ukuran botolnya, bisa di ukuran lotionnya, bisa di kekentalan lotionnya, bisa di lubang masuknya ini, saudara. Di sininya saja ini kan bisa jadi masalah, saudara ya. Apakah ini sudah sesuai dengan spesifikasi? Nah, sehingga ketika saudara ingin menerapkan peta, saudara mesti jelas ini untuk yang mana. Jadi bukan defek ini tambah defek ini tambah, kecuali kalau defeknya sama ya. Jadi kalau saya punya kayu lapis, kemudian saudara punya ini katakanlah mata hati, ya mata hatinya pohon itu. Kemudian saudara punya, ini dianggap defek yang sama, boleh saudara hitung 1, 2, 3 boleh. Ini peta yang lain, saudara punya peta C. Tetapi kalau ini defeknya berbeda, petanya masih satu-satu. Karena tujuannya jangan lupa, tujuannya itu bukan saya buat gambar, saudara. Tidak ada artinya ini. Tujuannya untuk ke sini, untuk memperbaiki proses. Sehingga kalau saudara tahu bahwa peta yang satu ini kelihatannya dari sisi kemasan, oh kok kelihatannya terkendali. Tetapi dari sisi misalnya lubang untuk pengisian ini kok tidak terkendali. Lubang pengisian ini akibat apa sih? Itu saudara mulai mencari penyebabnya. Ya. Jadi jangan lupa ketika menerapkan ini, pikiran kita sudah harus mengingat bahwa saya akan kembali ke belakang. Saya akan kembali untuk mencari penyebab. Baik, ini yang seringkali di industri tiba-tiba ada pengendalian kualitas, tapi di belakang sini. Kemudian tuduh menuduh, yang ini bilang saya bagus, tapi ini yang jelek. Yang ini bilang saya bagus, ini yang jelek, dan begitu. Nah, seyogianya bagaimana? Ya ini dibuat. Sehingga ini nanti betul-betul terkendali, saudara. Dia tahu kalau dia buat kesalahan. Itu ya. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Masih belum, saya lanjutkan, saudara. Ini tadi sampai di sini, ini saya kira sudah kita bahas. Saya pindah. Saudara melihat slide-nya. Nih, saudara. Baik, seperti ini. Titik-titik mengelompok pada harga rata-rata. Ya. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Ya. Ada lagi yang seperti ini, ada titik di luar. Ada tren seperti ini, saudara. Ya, ada titik di atas terlalu banyak. Kemudian ada siklus ini seperti naik turun. Ada tren yang naik ini, naik. Banyak ini naik. Ya, layak untuk dicurigai, gitu ya. Tetapi tidak mesti ada, saudara. Ya, ada dua titik yang mendekati. Kemungkinan seperti ini kecil, saudara. Kemudian ada yang ya naik. Bahkan ada yang memang begini, saudara ya. Jadi kalau saudara gambarkan ini malah ada peta memang khusus untuk proses-proses yang menggunakan pisau atau proses yang menggunakan cetakan yang memang gambarnya ini memang begini, tidak bisa dihindari, saudara. Ya. Jadi kalau saya punya proses yang menggunakan pisau misalnya, ini cacatnya tadi di bawah sini, saudara. Itu ya, begini cacatnya kemudian turun, atau saya balik, cacatnya di atas gini, saudara. Naik, 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 sampai sini naik, saudara. Kemudian saya ganti pisaunya, kemudian cacatnya turun. Kemudian cacatnya naik lagi, karena pisaunya mulai haus. Saya ganti lagi pisaunya, cacatnya turun. Gitu. Jadi ada siklus seperti ini yang memang prosesnya begitu. Atau ada cetakan begini ya, saudara buat cetakan. Ini cetakan. Jadi pertama kali ini adalah tebal dari cetakan saudara. Tetapi setelah kelamaan ada endapan-endapan di sini, kemudian tebalnya berkurang. Kemudian cetakannya saudara ganti, ketebalannya kembali lagi seperti semula. Jadi saudara bisa mengantisipasi, memang wajar kalau terjadi turun begini. Nah, sampai mana? Ya, sampai seberapa jauh saudara mau mentoleransi itu seperti itu. Karena tidak bisa dihindari, saudara. Jadi tidak mungkin saudara melakukan pemotongan dengan pisau, setiap saudara motong kemudian pisaunya ganti. Tidak mungkin. Tidak mungkinnya bukan karena harga pisaunya saja, tetapi karena proses yang harus berhenti. Sehingga saudara lakukan misalnya pabrik sepatu ini motong kulit, terus dia potong terus. Nah, lama-kelamaan pisaunya mulai haus. Ini sampai berapa jauh saudara boleh dia berubah. Saudara bisa menentukan itu. Baik, ada yang ditanyakan silahkan. Nah, kalau tidak saya lanjutkan. Ini saudara proses terkendali seperti ini. Hati-hati yang ini tadi saya katakan ini kelihatannya tidak terkendali tapi 10% ini terkendali tapi 20%. Ya. Nah, kemudian ini yang terkait dengan saudara menentukan batas.
Berapa batasnya? Apakah saya tentukan 95% gitu ya, ataukah saya tentukan 99% atau 3 sigma dan sebagainya. Ya, kita lihat teori ini, saudara. Mudah-mudahan tidak terlalu rumit. Mestinya enggak. Berarti kan ini tidak hanya berlaku untuk peta kendali ya. Pokoknya kalau dia proporsi. Sebagai contoh apa, saudara? Kalau saudara punya proporsi yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa perokok di Indonesia, itu yang paling gampang saya sampaikan karena paling gampang. 20%, kemudian saudara ambil sampel, pertanyaannya adalah ya tidak, ya tidak, ya tidak. Begitu. Kalau saudara punya proporsi, perokoknya harus didefinisikan dengan baik, apa yang dimaksud dengan seorang perokok itu, kemudian saudara dapat P1 pakai topi, saya ambil sapi, dapat P2, dan seterusnya. Kemudian saya punya kumpulan proporsi, dan proporsi ini kemudian ada harga rata-ratanya dan ada standar deviasi. Ini yang digunakan di peta kendali. Saudara punya P dan saudara punya P1 minus P. Ya. Nah, kemudian ini distribusinya normal dengan standar deviasi. Kalau peta P kan gini, rata-ratanya P, standar deviasinya P1 minus P per N. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Atau saudara bisa, ini peta NP. Saudara lihat, yang satu peta P. Saya kira di handout yang saya berikan kepada saudara sudah ada peta P dan peta NP. Yang peta P ini adalah proporsi, yang peta NP adalah bilangannya. Jadi kalau ini proporsi perokok, yang ini adalah jumlah perokok. Sama, saudara, sama, hanya yang satu dikalikan N. Ini saya kalikan N, ini saya kalikan N, jadi ini. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Ini kalau saya punya peta proporsi. Kemudian ini Z-nya untuk mencari berapa kemungkinan saya dapat Z pada harga P tertentu, dan seterusnya. Ini kalau peta NP, ini peta NP. Baik. Nah, sekarang kita lihat peta kendali P. Ya. Bagaimana peta kendali P? Seperti tadi, saudara. Saya punya P, anggap saja saya punya P. Walaupun P ini saya tidak punya, nanti dari mana P ini? Saya perkirakan dari ini, saudara. Nanti pada kesempatan berikutnya kita lihat bagaimana membuat peta P. Tapi anggap saja saya punya P. P ini apa? Proporsi dari populasi. Saya ambil sampel, dapat P pakai topi. Ya. Kemudian ini proporsi dari populasi ini proporsinya, saya beri dengan 3 sigma ke atas dan 3 sigma ke bawah. Kemudian saya ambil sampel, dan sampel saya jatuh di sini. P1 pakai topi. Saya ambil lagi sampel, saya dapatkan P2 pakai topi. Ini. Dan seterusnya. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini. Nah, kalau saya gunakan ini batas 3 sigma, ini batas 3 sigma, maka harga P saya itu 99,73% itu akan berada di antara ini. Ini bisa di sini, dan punya pola yang ditunjukkan dengan distribusi normal yang sudah kita bahas tadi. Ada yang di atas, ada yang di bawah, sebagian besar 1 sigma, dan sebagainya. Ya. Sekarang menentukan batas atas dan bawah. Pertanyaannya, saya tentukan berapa batas atasnya itu? Apakah saya tentukan 95% atau 90% atau saya tentukan 3 sigma, maksudnya 99,73%. Batas atas dan batas bawah itu seperti ini, saudara. Kalau saudara punya 5%, saudara punya 5%, ini dibagi 2. 2,5% di sini, kalau tidak jelas tanyakan, 2,5% di atas. Atau kalau saudara lihat dari gambar ini, 2,5% yang di kanan, 2,5% di kiri. Ini sama, saudara ya. Ini kalau saya gambarkan, gambarnya kira-kira seperti ini saja, saudara. Loh, ini seperti ini saja. Loh, kira-kira begini. Nah, sama saja dengan gambar ini, cuma dijungkir gitu aja. Ya. Nah, kemudian kalau alfanya 10%, harga Z alfa per 2-nya ini 1,65. Kalau alfanya 5%, ini 1,96. Kalau harga Z-nya 3, berarti alfanya 0,27%. Baik, kalau saudara ambil dari populasi, saudara ambil P saudara itu akan terletak di sini. Berapa kemungkinan terletak di sini? Tergantung batas ini. Kalau batasnya ini saudara buat pada 1,96, berarti 95%. Dari 100 titik, 95 titik akan terletak di sini.
Kalau saudara gunakan 3 sigma batasnya, dari 100 titik hampir semuanya terletak di sini. Ya, 99,73% hampir sesuai. Baik, ada yang ditanyakan, sehingga saudara menentukan LCL UCL ini adalah dari P pakai topi, saudara tambahkan ini. Ya. Baik, nah sekarang saudara lihat tadi siapa tadi? Novia mungkin ya, yang mengatakan tentang shift itu tadi ya. Kemungkinan mendeteksi perubahan atau shift ini. Saudara lihat contoh, ini contoh. Perhatikan baik-baik, ini mungkin agak tricky sedikit saudara. Ini contoh saya yang pertama, P-nya berapa ini? 0,10. Ini kadang-kadang saya keluarkan di UAS saudara. P 0,10, tanyakan kalau tidak jelas. Batas atasnya berapa saudara? 3 sigma, ini 3 sigma, tanyakan kalau tidak jelas, ini P, ini 3 sigma, ini P minus 3 sigma. Sehingga kalau saya hitung dengan 0,10 ini berapa saudara? Kalau jumlah N-nya 100, saya masukkan di sini 100, ini 0,10, saya dapatkan ini adalah 0,03 dikali 3, 0,09, kalau ditambah 0,10 dapat ini. Pokoknya 0,19 ini perhitungannya dari sini. Ya, yang bawah 0,01. Baik. Ada yang ditanyakan? Jelas ini? Ya, batasnya berapa saudara? Saya gunakan batas berapa ini? 3 sigma. 3 sigma. Kalau begitu, titik saya nanti banyak enggak yang di antara dua batas ini? Ada berapa titik dari 100 terletak di antara batas ini? 99. 99. Ya. Nah, ini saya menggunakan 3 sigma. Sekarang, kalau ternyata saudara bahwa harga mu saya ini mengalami perubahan, shift. Jadi yang tadinya P 0,10, kita belum lihat bagaimana membuat peta P. Anggap saja kalau P-nya ini ada. Nanti kita akan lihat bagaimana membuat peta P. Ya, kalau ini misalkan sekarang saudara punya P yang tadinya 0,10, berubah menjadi 0,12. Tanpa sepengetahuan saudara dengan sendirinya. Karena kalau saudara tahu dia berubah ya mesti diubah. Karena berubah ini maksudnya karena sesuatu yang dari luar. Karena perubahan ini bisa saja tidak saudara ketahui atau bukan ya berubah begitu saja sementara. Ya, dapat P di sini ini bisa saja. Tetapi apakah rata-rata proses sudah berubah? Nah, ternyata rata-rata proses ini misal sudah berubah menjadi 0,12. Nah, kalau setelah proses ini berubah, kemudian saudara menemukan titik, setelah saudara cari, ternyata saudara menemukan titik di sini misalnya. Nanti dulu saya gambarkan. Dapat titik di sini. Saudara tahu enggak kalau prosesnya sudah berubah? Belum tahu. Belum tahu karena apa? Kalau jatuh di sini, saudara tahu enggak kalau prosesnya berubah? Ini tadi ya, ini proses saudara di sini. Dan saudara gambarkan titik-titik di sini. Nah, ternyata proses ini sudah berubah. Saudara ambil sampel, kemudian dapat P pakai topi di sini. Proporsi dari sampel saudara di sini. Ini saudara tahu enggak kalau proses sudah berubah? Ini enggak ada ya, 0,12 ini enggak ada karena saya enggak tahu. Saya tahunya cuma 0,10 dan saya tahu batas ini. Jadi proses sudah berubah, tetapi saya tidak tahu. Kemudian saya ambil sampel dan saya dapat P di sini, ini proporsi. Saya mendapatkan indikator enggak kalau proses sudah berubah? Belum, Prof. Belum karena apa? Karena masih pada batas 3 sigma, Prof. Baik, karena masih di batas ini. Selama di titiknya di sini kan saya anggap masih wajar, saudara, iya kan? Gitu kan? Selama titiknya di sini masih anggap saya proses masih seperti yang dulu. Dapat di sini, padahal sudah berubah. Gitu, padahal sudah berubah. Kalau gitu bagaimana saya mendeteksi perubahan? Saya ambil sekarang kalau prosesnya itu misalnya sudah berubah. Jadi ya, proses sudah berubah menjadi ini, saudara. Ini rata-ratanya berubah. Tetapi saya tidak tahu. Kapan saya mulai tahu? Katakanlah ini proses ini hari ke-6, pada sampel yang ke-6 ini prosesnya berubah. Kapan saya mulai tahu? Kalau titiknya berada di antara batas, jatuh di sini atau di sini atau di sini. Jangan lihat ini ya, ini variasinya. Titiknya bisa di mana saja di antara dua batas. Saudara tahu enggak kalau proses sudah berubah? Siapa ini? Sandi? Tahu enggak kalau titiknya jatuh di sini? Saudara tahu enggak kalau proses berubah?
Tetap belum tahu, Prof. Belum tahu. Kapan saudara tahu proses berubah? Kalau apa? Kalau dia naik, kalau saudara dapat P di mana? Di bawah 0,19 atau yang di atasnya? Atas. Yang di atas. Iya. Ya, kalau saya dapat di sini, titiknya itu di sini, saudara merasa bahwa proses sudah berubah. Berapa kemungkinan saudara bisa mendeteksi perubahan ini? Kalau harga P berubah dari 0,10 menjadi 0,12. Mana dia? Kan yang di atas ini. Kalau yang di bawah mestinya dia tidak ya, karena ini semakin naik. Iya kan? Mestinya jatuh di atas ini kemungkinannya lebih besar. Kalau dia ke sini ya kemungkinannya titiknya jatuh di atas. Yang di bawah malah berada di antara batas. Mana kemungkinan saudara bisa mendeteksi perubahan? Yang saya blok merah ini, marun ini. Betul? Paham saudara? Karena selama dia masih di sini, di sini ini, saya masih menganggap dia yang lama ini. Karena dia masih di sini. Tetapi begitu dia keluar, saya mengatakan, loh ini kok keluar? Ini berarti ada parameter proses yang berubah. Proporsinya sudah berubah. Berapa kemungkinan saya mendeteksi perubahan dari 0,10 menjadi 0,12? Ini yang saya blok ini. Ini probabilitasnya. Kalau dia berdistribusi normal. Ya. Kalau P berubah dari 0,10 menjadi 0,12, apanya yang berubah? Satu, distribusinya apa berubah? Asumsinya. Distribusinya apakah berubah? Tidak, ya tetap distribusi apa? Normal. Tetap normal. Rata-ratanya berubah enggak? Iya. Ya, apalagi yang berubah? Center line ya, Prof. Apanya? Oh, iya rata-ratanya. Rata-ratanya berubah, center line-nya berubah. Apalagi yang berubah? Batasnya. Apanya? Apanya yang berubah? Batas. Batas atas. Kenapa? Kenapa batas atasnya berubah? Kenapa? Kenapa berubah? Bergeser karena tetap 3 sigma, Bro. Ya, dan sigmanya tetap atau berubah? Hati-hati, sigmanya tetap atau berubah? Tetap. Lihat. Berubah. Berubah ya. Kalau tadi 0,10 sekarang jadi 0,12 kan berubah. Jadi distribusinya ini tetap distribusi normal, berubah harga rata-ratanya dan berubah standar deviasinya. Menjadi lebih landai atau lebih curam? Oh, ini pertanyaan agak repot sedikit, tapi mestinya saudara bisa jawab. 0,10 jadi 0, lebih apa? Kenapa? Landai, Bro. Kenapa kok tahu? Soal atas sama batas bawahnya lebih besar, Bro. Lebih. Oh, tapi bukan dari situ saya tahu dia lebih. Standar deviasinya menjadi lebih besar atau lebih kecil dulu? Kalau 0,10 berubah menjadi 0,12. Standar deviasinya menjadi lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar karena apa? Karena nilai P-nya juga berubah. Nah, kalau berubah itu apa mesti lebih besar harga standar deviasi? Apa mesti berubah? Apa mesti lebih besar? Apa mesti lebih besar? Enggak ya, enggak selalu. Di sini memang lebih besar. Karena apa? Tadinya kan 0,10. 1 minus P-nya berapa? Kan 0,9. Betul ya? Kalau sekarang ini berubah 0,12, ini kan 0,88. Mana yang lebih besar? Yang A atau yang B? Angkanya mana yang lebih besar? Yang B ya. Besarnya P. Besarnya P daripada yang A. Sehingga ini bukan hanya rata-ratanya yang naik, tapi standar deviasinya membesar. Saudara bisa tidak menghitung ini probabilitasnya? Yang saya blok ini. Berapa probabilitasnya? Bisa? Oh, ini sudah soal yang UTS 10 soal ya tentang ini, saudara. 10 soal itu tentang ini. Gimana menghitung yang saya blok ini? Cari apanya? Untuk menghitungnya di blok probabilitasnya berapa? Dicari apa? Z-nya, Bro. Z-nya sama dengan apa? Coba saya menulis saja. Z sama dengan apa? P, berapa P-nya? Saya masukkan berapa? Ini loh, lihat distribusi ini loh. 0,12. Lihat P. Batas ini loh, batasnya ini. Rumusnya dulu ya. P pakai topi dikurangi P. Dibagi akar. P, ini standar deviasinya. 1 minus P per N. Berapa ini? Ini berapa ini? Yang di sini loh. Untuk mencari Z. Seperti biasa saudara gini, saudara cari ini. Loh. Kan yang saudara harus tahu kan ini berapa ini? 0,19 Prof. 0,19 minus berapa?
0,12 dibagi berapa? Ya, dibagi ini akar 0. Ini kalau kita hitung, saya tampilkan di sini.